Bab 241, tidak lagi yang terkuat. Sekalipun Shirohige 10 tahun lebih muda, di puncak kekuatannya, dia tidak akan mampu menahan serangan itu dan akan tetap terluka. Hasil pertempuran ini jelas. Meskipun konsumsi Reiatsu Roja sangat besar, jika mereka melanjutkan pertarungan, maka Shirohige pasti akan mati. Mungkin sebelum kematiannya, Shirohige bisa melukai Roja dengan serius, tetapi dia tidak akan bisa membunuhnya. Pada saat ini, kru Shirohige akhirnya bergegas mendekat. Orang pertama yang sampai di sana adalah Marco dalam wujud Phoenix-nya. Ketika dia melihat Whitebeard terluka, dia bergegas menuju Roja dengan marah. Dasar bajingan, apa yang kau lakukan pada paman? Pertarungan berakhir, tetapi Marco tetap berlari ke arah Roja. Roja tampak dingin dan memegang pedang di tangannya sambil berkata, "Oh, sekarang giliranmu. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh bajak laut Shirohige." Roja memandang orang-orang yang datang ke arahnya dengan jijik. Meskipun dia menghabiskan terlalu banyak Reiatsunya, Marco tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Ambil ini. Jozu menuju ke arah Roja setelah Marco, seluruh tubuhnya berubah menjadi berlian, dia juga mendorong hakinya hingga batasnya. Menghadapi Roja, dia tidak berani tidak tampil habis-habisan, dia sudah memaksakan diri sampai batas maksimal. Namun meski begitu, Roja masih menggunakan pukulan punggungnya untuk melayangkan pedang itu. Keempat kapten itu menyerang bersamaan, dua dari kiri dan dua dari kanan, Roja tak beranjak dari tempatnya, ia mendesah saat api merah tiba-tiba berkobar menghantam keempat orang itu. Roja melihat semua kapten terkejut olehnya. Mereka tidak berani menyerangnya dan menunjukkan rasa takut. Jadi itu saja yang didapatkan kru jenggot putih. Setelah berkata demikian Roja berbalik dan langsung melangkah menjauh. Melihat kepergian Roja, Marco dan yang lainnya tidak berani melangkah maju dan menyerang, mereka hanya bisa melihatnya pergi. Meskipun banyak orang mengepalkan tangan, mereka tidak mau, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa menghentikan Roja, bahkan jika mereka mengeroyoknya. Batuk, Shirohige terbatuk lagi, dan akhirnya dia mengatakan sesuatu dengan suara rendah, dia ingin berbicara dari awal tetapi tidak bisa karena panas di tubuhnya. Marco, Jozu, kalian semua berhenti. Oyaji, bagaimana perasaanmu? Mendengar Shirohige berbicara, Marco dan yang lainnya akhirnya menoleh dan mengelilinginya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Melihat Roja pergi dengan cara seperti ini, ada semacam kerumitan di mata Whitebeard. Dia sangat jelas tentang kondisi fisiknya sendiri, jika mereka terus melawan Roja, kemungkinan besar dia akan mati. Kalau saja dia 10 tahun lebih muda, dia tidak akan kehilangan secara menyedihkan ini. Melihat Shirohige melambaikan tangannya tanpa berkata apa-apa, Marco dan yang lainnya merasa lega, namun mereka semua tahu bahwa Shirohige terluka dan segera memanggil dokter kapal mereka. Pada saat yang sama Marco menatap mata Shirohige, dia masih memiliki sedikit kekhawatiran, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan hati-hati, Oyaji, kamu. Walaupun Marco tidak tahu seberapa banyak Shirohige menghabiskan kekuatan Roja, jelas bahwa Roja menang. Meski bukan kemenangan mutlak, Roja tak bisa serta-merta merampas gelar sebagai yang terkuat. Yang terkuat di dunia, gelar ini telah bersama Shirohige selama puluhan tahun dan sekarang akan diambil oleh Roja, Marco khawatir pada Shirohige. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Marco. Namun, Shirohige menatap Marco dan tertawa, ia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Marco. Anak bodoh, meskipun aku disebut monster, pada akhirnya aku tetaplah manusia. Aku tidak bisa selalu menjadi yang terkuat. Suatu hari nanti, cepat atau lambat, seseorang akan mengambil gelar ini dan menggantikanku, aku hanya ingin orang yang menggantikanku adalah salah satu dari kalian, Marco. Shirohige memandang Marco dan yang lainnya. Dia benar-benar memperlakukan mereka seperti putranya. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, cepat atau lambat, ia harus membiarkan seseorang menggantikan posisinya, tetapi hingga kini penggantinya belum juga muncul, bahkan Marco masih terlalu lemah. Sebaliknya, Garp, orang yang bertarung bersamanya berkali-kali menemukan penggantinya. Oyaji, Marco mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya lalu berkata, kita tidak berguna. Orang-orang lain di samping juga menundukkan kepala dan merasa malu. Shirohige memandang mereka lalu menyeringai. Kalian anak-anak bodoh. Aku belum mati. Setidaknya untuk saat ini aku masih di sini, jadi cobalah untuk menjadi lebih kuat dan jangan beri aku waktu yang sulit. Meskipun mereka berasal dari Yonko, Marco dan yang lainnya selalu memiliki semacam kesombongan, mereka selalu merasa berada di atas ketiga lainnya. Itu memang benar, Shirohige melampaui tiga lainnya. Namun, begitu Shirohige kehilangan gelarnya karena usianya, kesombongan ini akan hilang. Shirohige tidak terburu-buru. Ia merasa masih bisa melindungi Marco dan yang lainnya untuk waktu yang lama, tetapi dengan kehadiran Roja, Shirohige merasakan krisis. Shirohige bukan lagi yang terkuat. Ada seseorang di dunia ini yang dapat mengalahkannya, orang itu adalah pedang hantu Roja. Oyaji, mendengar perkataan Shirohige, para kapten mengangkat kepala dan menunjukkan tekad mereka, Marco bahkan lebih bertekad lagi. Aku benar-benar tidak akan mengecewakanmu, Oyaji. Itu bagus. Bab 242, setelah pertarungan. Beberapa hari kemudian, berita tentang pertarungan Roja dan Shirohige menyebar bagaikan api ke seluruh lautan. Pertarungan antara keduanya, terutama jurus Roja, gabungan antara Ryujin Jaka dan Senbon Sakura Kageyoshi yang memadamkan api mereka hingga membentuk matahari. Banyak pulau di laut bisa melihat cahaya itu. Momentum ini tidak dapat ditutup-tutupi. Roja sekali lagi pergi untuk melawan seorang Yonko sendirian, dan dia memilih yang terkuat di antara tiga yang tersisa, Shirohige. Berita ini menyebar ke seluruh dunia dan mengejutkan semua orang yang mendengarnya.
Banyak sekali orang yang terkejut, walaupun Roja telah menghancurkan Big Mom, tapi inilah yang sedang dibicarakan oleh Shirohige, hal ini menyebabkan banyak orang berkeringat dingin. Roja adalah laksamana marinir, dia pergi ke bajak laut Whitebeard, tidak mungkin mereka hanya makan dan mengobrol bersama. Mereka seharusnya bertarung dengan sangat sengit. Pulaunya saja sudah cukup menjadi bukti pertarungan, pulaunya hancur total. Roja menghancurkan kru Big Mom, sekarang dia pergi ke Shirohige, apakah dia berpikir untuk memusnahkan Yonko sepenuhnya? Perlu kalian ketahui bahwa pemerintah dunia dan marinir tidak dapat menghancurkan Yonko selama bertahun-tahun. Mereka bahkan tidak dapat menghancurkan bajak laut Whitebeard karena mereka akan membayar harga yang sangat mahal jika mereka melakukannya. Shirohige, nama ini bagaikan raksasa di benak banyak orang, bahkan marinir dan pemerintah dunia takut memprovokasinya, tetapi sekarang hanya Roja yang memulai tantangannya. Meskipun tidak seorang pun mengetahui hasil pertarungan itu, jelas bahwa Shirohige tidak dapat membunuh Roja dan setelah dia menghancurkan pulau itu, dia pun pergi. Betapa luar biasa itu. Monster itu menghadapi Shirohige dan krunya lalu dia bisa mundur dengan selamat, kekuatannya benar-benar tak terduga. Saya khawatir Shirohige tidak akan bisa menang melawannya. Banyak kepala pasukan dan bahkan Sangs berkata ketika mereka mendengar berita ini, mata mereka serius saat mengatakannya. Hanya satu orang yang melawan Shirohige lalu mundur dengan selamat, bahkan Garp dan Semoku tidak dapat melakukan ini. Gelar Roja sebagai marinir terkuat memang pantas. Meskipun banyak orang tidak tahu hasil pertarungan tersebut, Roja tetap mendapat gelar marinir terkuat. Meskipun Roja tidak menang kali ini, karena ia mampu mundur, ini sudah menunjukkan bahwa ia kuat. Ditambah lagi, Roja masih muda, baginya mendapatkan gelar yang terkuat hanya masalah waktu saja. Bajak laut terkuat, Shirohige Edward Newgate. Marinir terkuat, pedang hantu Roja. Orang-orang terkuat pun bertarung, di mata banyak orang, Roja dan Shirohige sudah merupakan eksistensi yang sama-sama menakutkan. Di laut, ada pantai berpasir yang luasnya hanya 10 meter persegi, di sekelilingnya ada lautan tak berbatas. Roja berdiri di atasnya sambil memegang denden musi miliknya. Kamu tidak terluka kan, Roja? Di seberang telepon, suara Semoku terdengar. Setelah menerima berita tentang pertarungan itu, ia langsung menelepon Roja. Roja tidak menjawab untuk waktu yang lama dan akhirnya menjawab sekarang. Si jenggot putih dan krunya tidak cukup kuat untuk melukaiku. Roja menggunakan pernyataan yang sangat jelas, tetapi pernyataan ini menunjukkan kesombongannya. Dalam hati Semoku, kalimat ini hanya bisa diucapkan oleh Roja. Di mana kamu sekarang? Kapan kembali ke kantor pusat? Di dunia baru, jika aku ingin kembali, aku butuh setidaknya 2,5 bulan untuk kembali, kata Roja santai. Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon. Roja langsung menjatuhkan denden musi, dia tidak menunggu jawaban Semoku. Di markas besar, Semoku berada di kantornya dengan denden musi di tangannya, wajahnya menunjukkan ketidakberdayaannya, tetapi setelah menarik napas dalam-dalam, hatinya menjadi tenang. Bahkan jika itu Shirohige, tidak akan terjadi apa-apa pada Roja. Dia menghadapinya sendirian dan tetap mundur dengan selamat. Dia benar-benar semakin kuat dan kuat, benar-benar memiliki keponakan yang baik. Kalimat pertama ditujukan kepada dirinya sendiri, bagian kedua ditujukan pada sosok yang duduk di sofa. Sosok itu adalah Garp. Tepat saat Garp kembali, dia mendengar bahwa Roja pergi bertarung dengan Shirohige dan berhasil mundur dengan selamat. Hahaha, tentu saja, dia Roja. Garp menyeringai sementara matanya penuh emosi. Pergi sendirian untuk menghadapi Shirohige dan kembali dengan selamat, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan di masa lalu, dan sekarang Roja telah melakukannya. Dan karena itu, dia menjadi marinir terkuat yang setara dengan Shirohige. Garp sangat gembira dalam hatinya. Saat dia merasa lega, dia teringat pada Luffy dan Ace yang ingin menjadi bajak laut dan mulutnya pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Kalau mereka benar-benar menjadi bajak laut, dia tidak tahu berapa banyak masalah yang akan mereka hadapi. Ada apa, Garp? Semoku memperhatikan ekspresi Garp dan bertanya. Garp mendapatkan kembali ketenangannya dan sambil tertawa hahaha dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada apa-apa. Cucunya sendiri bertekad menjadi bajak laut, dia jelas tidak bisa mengatakan itu karena terlalu memalukan. Di laut, setelah menutup telepon dari Semoku, Roja memasukkan denden musi ke dalam sakunya. Alih-alih langsung pergi ke laut, ia berbaring di tanah dan menatap langit. Aku tidak cukup kuat, aku hampir tidak bisa menghadapi kru Whitebeard hari ini, apalagi pemerintah dunia. Kekuatan seperti itu masih jauh dari cukup untuk mendominasi dunia. Dengan pertarungan ini, Roja menegaskan bahwa dirinya sama kuatnya dengan Shirohige di masa jayanya sekarang, dan juga menegaskan bahwa dirinya terlalu lemah untuk menguasai dunia. Saya harus menjadi lebih kuat. Roja berbaring di sana, menatap langit tajam sambil berpikir keras. Bab 243, Laut yang Kacau. Kalau orang lain tahu pikiran Roja, mereka pasti ketakutan setengah mati. Yang terkuat di dunia tidak cukup kuat. Kekuatan macam apa yang dibutuhkannya untuk merasa puas? Menggunakan seluruh kekuatanku untuk melepaskan Ryujin Jaka dan Senbon Sakura Kageyoshi tidak cukup untuk menghancurkan Shirohige. Namun, Sen Maboroshi masih belum cukup kuat untuk menahan kekuatan tersebut. Roja melipat tangannya dan menatap langit dengan santai. Dengan sebuah pikiran, bilah properti muncul. Tahap kelima, pedang jiwa sempurna plus 1. Atribut, serangan plus 1400, kekuatan plus 460, kelincahan plus 460, fisik plus 460, semangat plus 460. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan, memenuhi kondisi awal. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi.
Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Atribut khusus, melahap jika musuh terbunuh, menyerap sebagian vitalitas dan kekuatan roh mereka untuk menyembuhkan diri sendiri dan mengisi kembali energi spiritual yang mereka konsumsi. Energi, 351/350. Selama kurun waktu tersebut, Roja hanya naik level sekali. Setelah pertarungan dengan Shirohige ini, ia akhirnya bisa naik level ke level berikutnya. Roja sudah terbiasa dengan ini dan langsung memilih untuk melakukan upgrade. Tahap kelima, Pedang Jiwa Sempurna +1. Atribut, serangan +1600, kekuatan +520, kelincahan +520, fisik +520, semangat +520. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan, memenuhi kondisi awal. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Atribut khusus, melahap jika musuh terbunuh, menyerap sebagian vitalitas dan kekuatan roh mereka untuk menyembuhkan diri sendiri dan mengisi kembali energi spiritual yang mereka konsumsi. Energi, 1/360. Atribut dasar ditingkatkan sekali lagi. Tentu saja, Roja lebih memperhatikan peningkatan yang dibawa ke jiwa dan Sanpakuto-nya. Sebenarnya peningkatan yang dimaksud di sini hanyalah cara Roja untuk memperkuat jiwanya sehingga ia bisa menambah jumlah skill yang dimilikinya. Kekuatan Roja tidak hanya terletak pada kekuatan Sanpakuto atau ilmu pedangnya saja. Namun, meskipun ia tidak memiliki kemampuan Sen Maboroshi, ia sudah kuat. Saat ini, Sen Maboroshi dapat membantunya menggunakan api dengan setiap skill, tetapi ada batasan ketika ia menggunakan double release karena akan memberikan beban yang sangat besar. Belum lagi triple release. Namun saat ini Roja tidak memiliki kemampuan ketiga dengan Shikkei atau Bankai jadi tidak akan ada pelepasan rangkap 3 untuk saat ini. Getsuga Tenso hanyalah sebuah skill, bukan Sanpakuto. Cara perhitungannya sama seperti sebelumnya, hanya saja dengan meningkatkan level, tidak akan ada perubahan kualitatif. Jika aku ingin menjadi lebih kuat dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia, aku harus masuk ke level ke-6. Sambil berpikir, Roja membawa Sen Maboroshi ke tangannya sambil bergumam. Meskipun tampak seperti sedang berbicara sendiri, Roja mencoba berkomunikasi dengan Sen Maboroshi. Namun, Zanpakuto tampak tertidur. Peningkatan kali ini gagal membangunkannya sehingga mustahil untuk berkomunikasi. Terakhir kali dia naik level, Sen Maboroshi tampak sedikit terbangun, tetapi kali ini tidak terbangun sedikit pun. Roja bertanya-tanya apakah ini terjadi karena pedang itu menelan buah iblis. Ya, apa yang sebenarnya terjadi dengan buah iblis? Roja menatap pedang itu tanpa berkata apa-apa, namun intuisinya mengatakan bahwa perubahan yang tidak terduga akan terjadi setelah Sen Maboroshi terintegrasi dengan buah iblis. Dan sekali lagi dengan pikirannya, dia mengembalikan pedang itu ke ruang jiwa. Setelah beristirahat sebentar di pulau, Roja bangkit dan melangkah ke laut lagi. Sejak hancurnya Big Mom, meskipun sebagian wilayahnya ditelan oleh Kaido, wilayah lain diperebutkan oleh bajak laut yang tak terhitung jumlahnya. Bajak laut itu tidak kecil, mereka adalah supernova yang baru saja memasuki dunia baru. Mereka bertempur memperebutkan kursi Yonko. Alasan mengapa marinir tidak menyerang Yonko, bukan hanya karena mereka sulit dilenyapkan, tetapi juga karena begitu mereka dilenyapkan, kerusakan yang ditimbulkannya bisa lebih besar daripada keberadaan mereka di sana. Di laut, 2 kapal bajak laut sedang bertarung. Salah satu dari keduanya adalah milik seseorang yang ingin menjadi Yonko berikutnya, bajak laut Komet, kelompok yang tetap bungkam saat Big Mom berkuasa, mereka adalah salah satu dari sedikit yang tidak bergabung dengan Yonko saat berada di wilayahnya. Kapten kelompok ini adalah Golot, dengan nilai buronan 648 juta. Ia memakan buah iblis Gravity. Buah ini termasuk buah terkuat di dunia. Dan satu lagi yang menghadapinya secara mengejutkan adalah bajak laut Kuja. Pulau Kuja adalah negara yang dihuni oleh bajak laut. Mereka harus menjarah untuk hidup. Dan karena Hancock adalah salah satu Shichibukai, dia secara hukum dapat menjarah. Sebelumnya ketika Hancock berhadapan dengan bajak laut dia akan langsung membunuh mereka bahkan ketika mereka memiliki hadiah 200 atau 300 juta. Namun kali ini, awaknya tidak banyak, namun kaptennya kuat, ia sekuat Laksamana yang melemah, sama kuatnya dengan Doflamingo. Hancock merasa kesulitan menghadapi lawan selevel ini. Hancock, apakah menurutmu Shichibukai adalah peran yang besar? Jika kau melakukannya, apa yang bisa kau lakukan dengan peran itu? Lebih baik kau menjadi Yonko bersamaku saja. Kapten kelompok Komet merasa iri dengan kemampuan buah yang dimiliki Hancock, dan di sisi lain, ia menginginkan Hancock berada di sisinya, untuk menjadi ratunya. Dalam pandangannya, dia sudah hampir menjadi Yonko. Jika dia bisa mendapatkan bantuan Hancock, hanya akan ada beberapa orang yang benar-benar dapat bersaing dengannya. Namun tiba-tiba suara Hancock yang sangat dingin terdengar di telinganya. Ratu ini tidak tertarik menjadi seorang Yonko. Kau kurang ajar, kau hanya memanggil ratu ini dengan namanya. Setelah itu, anak panah merah muda yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Goloto, ekspresinya tenggelam saat dia melompat mundur dan menghindari serangan ini. Di kapalnya, hanya ada 2 atau 3 orang yang tidak berubah menjadi batu. Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Goloto menarik napas dalam-dalam dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Kau mengubah semua anak buahku menjadi batu, jadi jika aku ingin mereka kembali, aku harus membunuhmu. Pernyataan ini membuat Hancock mengerutkan kening. Pria ini tidak jatuh ke dalam pesonanya. Bajingan, sialan, kau pikir kau bisa memenangkan hatiku dan mengubahku menjadi batu. Goloto mencibir dan matanya menampakkan niat membunuhnya. Bab 244, Kebingungan. Oh,
Wajah Hancock berubah dingin, dia bergerak ke arah Goloto dan menendang. Demam parfum. Goloto menghadapi tendangan Hancock, kali ini dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia mencapai kekosongan dan mendorong. Astaga, sebuah gaya tolak tiba-tiba mendorong kaki Hancock menjauh. Ia terlempar mundur beberapa meter. Hancock berguling di udara dan mendarat dengan mantap, tetapi pada saat ini, Goloto bergerak dan menggunakan buahnya untuk menyerang. Brengsek, Hancock belajar dari serangan sebelumnya dan alih-alih melakukan pertarungan jarak dekat, dia mencium jarinya dan membentuk hati, tiba-tiba anak panah muncul dari panas itu dan bergerak menuju Goloto. Melihat hal ini alis Goloto berkerut, dia menggunakan medan gravitasi untuk mendorong anak panah itu bersama Hancock. Goloto tidak berani membiarkan Hancock mendekat karena kemampuan haki dan mero-mero miliknya membuatnya sangat takut, ia tidak ingin berubah menjadi batu. Untungnya, ia punya caranya sendiri. Hancock tidak tahu cara menggunakan moonwalk. Jadi Goloto tidak menghentikan serangannya dan terus menggunakan kemampuan buahnya. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk membuat pedang, tombak, dan senapan terbang ke arah Hancock. Ledakan, ledakan, Hancock mulai menendang senjata-senjata itu. Pada saat ini, mata Goloto berkilat dingin, tiba-tiba ia terbang ke arah Hancock. Tidak bagus, Hancock berteriak dalam hatinya, dia menjaga dirinya dari senjata-senjata itu. Dia tidak menyangka Goloto akan tiba-tiba menggunakan buah iblisnya padanya lagi. Karena itu Hancock terlempar keluar dari kapal. Dua ular besar di depan kapal buru-buru mencoba menangkap Hancock, tapi Goloto mencibir dan sekali lagi menggunakan buahnya dan dua ular itu didorong menjauh. Ini buruk. Hancock menatap laut di bawahnya, dia tidak bisa menggunakan moonwalk jadi dia pasti akan jatuh, dan pengguna buah iblis, jatuh ke laut sama saja dengan kematian. Semua prajurit wanita berseru keras saat melihat kejadian itu. Mereka mencoba melompat ke laut untuk menyelamatkannya, tetapi Goloto menggunakan kemampuannya dan menarik mereka kembali. Hancock jatuh ke laut. Di laut, Roja berjalan tanpa tujuan, tanpa sadar dia mengangkat kepalanya dan dia melihat bayangan dua kapal di kejauhan yang tampaknya sedang bertarung. Awalnya dia tak berniat mengganggu mereka, tetapi setelah memperhatikan lebih dekat, dia mendapati salah satu kapal itu tampak familiar, jadi dia berjalan perlahan ke arah mereka. Dan ketika dia melihat kapal itu dengan jelas, matanya berbinar. Kebetulan sekali, bukankah ini kapal Hancock? Ada senyum tipis di wajahnya saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya. Namun, tepat saat dia hampir tidak melihat sosok di kapal, dia melihat Hancock terbang keluar dari kapal dan jatuh ke laut. Roja sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka seseorang akan membuat Hancock menderita seperti ini. Meskipun Hancock tidak sekuat itu, dia juga tidak lemah. Tidak mudah bagi seorang Laksamana untuk menghadapinya. Ini benar-benar mengejutkan, sesuatu yang tidak terjadi pada cerita aslinya. Dia membunuh semua orang dan masih ingin ceritanya berlanjut seperti biasa set. Roja menyeringai dan tidak melambat sama sekali. Ia bagaikan anak panah saat menyeberangi lautan, ombak mulai terbentuk di belakangnya saat ia bergerak. Ia segera menyelam ke dalam air. Dia bisa merasakan Hancock di dalam air jadi dia mempercepat langkahnya dan pergi ke arahnya. Ketika Hancock jatuh ke dalam air, ia kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Alih-alih panik, ia malah menunjukkan ekspresi lega. Sepertinya semua rasa sakitnya akan hilang. Jika aku mati sekarang, aku akan sepenuhnya terbebas dari segel itu. Saat Hancock menutup matanya dan mulai tenggelam, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Ledakan, air laut tiba-tiba meledak dan ombak besar terbentuk di sekitar dan bergerak ke segala arah. Semua bajak laut, baik Goloto maupun para prajurit wanita tercengang. Apa yang telah terjadi? Mereka semua memperhatikan sosok Roja dari jauh, tetapi dia begitu cepat sehingga mereka tidak dapat mengenali siapa dia bahkan ketika dia masuk ke air di depan mereka. Goloto menampakkan ekspresi terkejut ketika melihat sekelilingnya dan tidak melihat kapal apapun. Dengan suara cipratan, sosok Roja dan Hancock tiba-tiba terbang dari laut dan mendarat di kapal. Petik 2, Hancock berdiri di sana dengan linglung. Ia siap menghadapi kematian, tetapi semuanya berubah tiba-tiba. Perubahan cepat ini membuatnya bingung. Roja melepaskan Hancock dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Betapapun besarnya dampaknya, kamu tidak perlu terlalu terkejut, kamu hampir mati di laut. Sambil berkata demikian, Roja melepaskan mantelnya dan menyelimuti Hancock. Meskipun mantelnya juga basah kuyup, tetapi lebih baik daripada pakaian Hancock yang memperlihatkan lekuk tubuhnya saat basah kuyup. Hanya saja, seorang bajak laut yang ditutupi mantel marinir tampak aneh. Hancock masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Roja menatap dirinya yang bingung dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kamu bisa menunjukkan ekspresi seperti itu. Ini benar-benar langka, aku khawatir kamu memikirkan banyak hal yang menyedihkan saat kamu jatuh ke laut. Roja tidak berbicara lagi sambil bergumam sambil melihat ke arah Hancock. Ombak di laut akhirnya tenang dan kapal-kapal tak lagi bergoyang. Sosok Roja dan Hancock akhirnya muncul di mata Goloto. Pada saat dia melihat Roja, pupil matanya membesar sambil menunjukkan sedikit rasa takut. Neraka, ternyata itu dia. Walaupun Goloto belum pernah melihat Roja sebelumnya, ketika melirik mantel yang menutupi Hancock, dia tahu bahwa itu milik seorang Laksamana. Karena dia mengenal Laksamana lainnya, dia sudah bisa menebak siapa orang ini. Ternyata dia adalah Laksamana terkuat, pedang hantu Roja. Bab 245, bagaimana kamu ingin mati? Itu dia, ini bagus. Aneh sama, kedua adik perempuan Hancock menangis sambil berlari ke arahnya. Tidak ada seorang pun yang menghentikan mereka dan tidak ada seorang pun yang berani melakukannya, semua mata tertuju pada Roja saat ini. Mata Hancock akhirnya terfokus dan beralih dari tubuh Roja dan menatap kedua adik perempuannya.
Tiba-tiba dia mengerti. Hidupnya tidak tanpa makna. Dia tidak hanya hidup untuk menyembunyikan rahasianya. Dia memiliki dua saudara perempuan. Mungkin baginya, hidup tak ada artinya, tapi bagi saudara-saudarinya dan orang lain, hidupnya pastilah penting. Berpikir sampai di sini, Hancock tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Roja di sebelahnya. Perasaan rumit muncul di matanya yang sebelumnya tidak ada. Apakah saya mengucapkan terima kasih padanya? Namun kini ia tak mampu mengatakannya lagi. Hancock merasa hatinya campur aduk. Roja memperhatikan tatapannya dan terkekeh. Yah, meskipun aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, sepertinya kamu sudah menemukan jawabannya. Jadi, tidak apa-apa. Setelah suaranya mereda, Roja berbalik dan melihat tubuh Goloto. Ia meretakkan jari-jarinya sehingga menimbulkan suara yang mengerikan. Kemudian, Roja menatap Goloto sambil mencibir dan berkata, bagaimana kamu ingin mati? Wajah Goloto memucat. Ia bahkan tidak berpikir mengapa ia begitu sial. Dengan kekuatannya saja, ia bisa berjalan tanpa ada yang berani menyerangnya, tetapi orang di depannya kini menyandang gelar yang terkuat dan ia bahkan menghabisi kru Big Mom sendirian. Di laut, marinir tiba-tiba muncul di sini untuk menyelamatkannya karena dia adalah si Cibukai. Apakah ini perintah dari pemerintah dunia? Goloto berkeringat dingin karena ia berusaha keras untuk memikirkan cara melarikan diri. Ia bahkan tidak berpikir sedikitpun untuk melawan Roja. Roja berjalan ke arah Goloto dan berkata, hal pertama yang harus kutegaskan adalah ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah dunia. Hal kedua, kau boleh bertarung sesuka hatimu dengan si Cibukai lainnya, aku bahkan tidak peduli dengan itu, tapi tidak ada yang boleh menyakitinya. Mendengar perkataan Roja, Goloto terkejut sesaat, lalu tiba-tiba bereaksi dan matanya terbuka lebar. Kalimat ini dengan jelas mengatakan bahwa Hancock adalah wanitaku dan jika kau mendekatinya, kau akan mati. Apakah ini yang seharusnya dikatakan seorang marinir? Apakah ini yang seharusnya dikatakan seorang laksamana? Roja akhirnya berjalan di depan Goloto dan menatapnya dengan acuh tak acuh, seolah-olah sedang menatap orang mati. Katakan saja padaku, apakah kamu siap mati? Anda. Goloto akhirnya mengerti mengapa banyak informasi mengatakan bahwa Roja sangat berbahaya, dia tidak akan bergerak sesuai akal sehat. Dia pergi sendirian untuk melawan seorang Yonko dan sekarang dia ingin melindungi seorang si Cibukai. Astaga, Goloto mengulurkan tangannya dan menekan Roja ke tanah dengan kemampuan buahnya. Kemudian dia menggunakannya lagi dan terbang ke langit meninggalkan kapal dan krunya. Lucu sekali. Roja menjelaskan bahwa dia akan membunuhnya. Lalu tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Bahkan jika kamu adalah pedang hantu Roja, tidak semudah itu membunuhku. Goloto menggertakkan giginya dan menggunakan kekuatannya secara ekstrim. Karena tahu Goloto akan menggunakan kemampuannya, Roja langsung menggunakan Busohoku dan menahan serangan pertama. Kemudian dia melangkah pendek dan melompat ke udara. Gravitasi, menarik. Sambil merentangkan tangannya di udara kosong, Sen Maboroshi tiba-tiba muncul di udara sambil meraihnya dengan pakaiannya yang berubah menjadi Shinigami. Roja tidak mengejarnya, dia hanya mengayunkan pedangnya ke Goloto. Astaga, energi pedang besar tiba-tiba terbang ke arah Goloto. Goloto tahu bahwa ia tidak dapat menahan serangan ini secara langsung sehingga ia menggunakan kemampuan buah itu secara maksimal dan mencoba mengubah arahnya. Tetapi bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa mengalihkan serangan sedikit ke samping. Buah gravitasi adalah buah yang sangat kuat, jika dikembangkan sedikit saja potensinya akan sangat kuat. Jika kekuatannya dikembangkan sepenuhnya, buah ini tidak akan kalah dari buah kejut milik Whitebeard. Sungguh sia-sia jika Goloto memiliki buah ini. Setidaknya, Roja berpikir bahwa Onoki sang Sandaime Tsuchikage yang menggunakan gravitasi di dunia Naruto jauh lebih terampil daripada Goloto, kesenjangannya terlalu besar. Jangan sebut dunia lain, jika dia cukup kuat dia bisa menghancurkan pulau atau bahkan membuatnya mengapung. Buah gravitasi ini sangat bagus, tapi kamu terlalu lemah untuk menggunakannya. Roja menggelengkan kepalanya, meskipun energi pedang digeser oleh Goloto, dia tidak melihatnya saat dia jatuh ke dalam kapal. Tepat pada saat Roja berbalik dan terjatuh. Wah! Energi pedang itu meledak menjadi api dan menembus medan gravitasi yang diciptakan Goloto dengan putus asa. Api itu tiba-tiba membungkus seluruh tubuh Goloto. Begitu saja, api membakar Goloto dan tidak ada abu yang tersisa. Api menyapu langit dan setelah beberapa saat, separuhnya berubah menjadi merah kemasan. Opo, kekuatan macam apa ini? Para prajurit wanita termasuk saudara perempuan Hancock tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Menurut mereka, Goloto sangat kuat, tetapi di depan Roja, dia mati hanya dalam hitungan detik. Meskipun mereka pernah berhubungan dengan Roja sebelumnya dan tahu dia sangat kuat, mereka tidak dapat mengukur seberapa kuat tepatnya dan itu sekitar setahun sebelum Roja membuka Shikai Ryujin Jaka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Setelah api menghilang, Roja jatuh kembali ke geladak dan pakaian Shinigami-nya menghilang bersama Sen Maboroshi. Ketika melihat Hancock menatapnya, Roja terkekeh dan berkata, lihat apa yang kau lakukan. Aku mau mandi. Apa kau siap datang dan membersihkan punggungku? Kalau saja dia mengatakan ini sebelumnya, Hancock pasti akan membentaknya dan memanggilnya tidak sopan. Namun kali ini, Hancock tidak bereaksi sedikitpun. Kemudian pipinya langsung memerah karena ia menunjukkan sedikit kepanikan. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi hal ini dan tiba-tiba terbang menuju kabinnya. Adegan ini membuat kedua saudara perempuan Hancock membuka mulut mereka. Keduanya memandangnya dengan ngeri, ini adalah pertama kalinya mereka melihat adiknya bersikap seperti ini. Ini pasti mimpi, atau mungkin aku kurang tidur tadi malam dan sekarang aku melihat ilusi. Tidak, pertarungannya begitu intens hingga kami mulai berhalusinasi, seharusnya begitu. Bab 246, mencoba.
Kamar Hancock tidak sebanding dengan kamar kapten bajak laut lainnya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar kapal adalah kamar Hancock sementara kamarnya terhubung ke banyak kamar lainnya. Selain tampilannya yang bagus, tampaknya juga sangat nyaman. Roja berada di ruangan ini, duduk santai di sofa. Tidak ada setetes air pun yang menempel di pakaiannya. Setelah beberapa saat, Hancock kembali ke kamarnya dan melihat Roja duduk di sofa. Matanya berbinar, dia ragu sejenak lalu berkata, "Mantelmu, kalau sudah kering, aku akan mengembalikannya padamu." Dia berubah total dari sebelumnya. Bahkan setelah kecelakaan saat mandi, saat Roja duduk di kamarnya, dia akan marah dan ingin mengusirnya. Namun sekarang, dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Ketika dia melihat Roja duduk di sana, dia tidak merasa marah, sebaliknya, dia ingin lebih dekat dengannya. Roja menatapnya dan tidak bisa menahan tawa. Hancock sendiri tidak menyadari perubahan ini. Tentu saja, Roja tidak tahu alasannya, tetapi dia menyadari perubahan dalam sikapnya. Roja menatap Hancock dan bercanda, "Aku baru saja jatuh ke laut untuk menyelamatkanmu dan kau tidak mengatakan apapun. Aku masih berhenti dan memberimu mantelku karena pakaianmu basah, tetapi kau masih tidak mengatakan apapun." Dulu kalau Roja berkata seperti itu, Hancock akan langsung mengabaikannya, tapi sekarang dia tidak tahu harus menjawab apa dan pipinya pun memerah. "Ya, itu agak kasar dariku." Mengembuskan. Mendengar jawabannya, Roja hampir tersedak dan tak kuasa menahan batuk 2 kali. Ia menatapnya dengan pandangan aneh. Meski ada perubahan dalam ingatannya, tetap saja terasa aneh. Hancock menatap Roja, tatapan matanya curiga dan dia tidak berani menatap matanya. Dia tampak benar-benar kehilangan karakternya yang dulu sebagai seorang permaisuri yang sombong. Roja tidak menyangka penyelamatannya akan menghasilkan perubahan sikap yang begitu besar. Antara hidup dan mati, orang selalu terhormat dalam keadaan seperti itu. Roja menggaruk rambutnya dan tersenyum tipis, "Jangan menatapku seperti itu. Kau tiba-tiba menjadi seperti ini, aku tidak tahu harus berkata apa." Roja tidak pernah menyangkal bahwa dia menyukai Hancock. Hal yang terjadi dalam cerita aslinya tidak menjadi masalah baginya, dia datang ke dunia ini dan memutuskan untuk tidak terkendali. Karena Hancock juga menyukainya, maka hal-hal lain tidak penting sama sekali. Cerita orisinal apa, untuk itu dia perlu mengabaikan perasaannya. Itu omong kosong. Apapun yang terjadi adalah kenyataan baginya, dunia ini nyata dan Hancock nyata. Ide-idenya juga nyata. Roja memiringkan kepalanya dan menyentuh rambut Hancock. Dia menatapnya dan tersenyum. "Lalu apakah kamu tahu apa itu cinta?" Kalimat yang sederhana dan lugas, kedengarannya seperti guntur yang menderu di telinga Hancock yang membuatnya tidak tahu harus berbuat apa dan pikirannya kosong. "Ya, tapi aku." Seluruh tubuh Hancock tersentak, dia tersipu dan menggigit bibirnya dan matanya bergetar di lantai. Roja tersenyum, "Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu, aku akan mengajarimu perlahan-lahan." Hancock kewalahan. Ia takut untuk setuju, tetapi ia juga tidak menolak. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Bayangan Roja saat ia masuk ke dalam air untuk menyelamatkannya berkelebat di benaknya. "Tapi kamu seorang marinir. Meskipun aku punya banyak identitas, semua itu hanyalah kata-kata yang tertulis di kertas untukku dan kamu harus cukup jelas tentang itu." Roja menatap mata Hancock. Hancock merasa dirinya tercekik dan jantungnya mulai berdetak seperti drum. Bahkan saat bertarung, dia tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Dia adalah seorang ratu bajak laut, tetapi sayangnya, saat perasaan seperti itu muncul, semua orang akan sama tanpa terkecuali. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Hancock tidak berani menatap mata Roja saat dia mengatakan itu. Roja tersenyum dan berkata, "Pertama, mari kita berciuman." Hancock merasa canggung, tetapi darahnya mengalir deras ke wajahnya, dia merasa tidak stabil dan hampir jatuh ke tanah. Roja tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membantunya. "Bercanda saja, kita tidak akan memulai seperti itu." Roja merasa tidak berdaya, permaisuri ini berbeda dari yang lain. Dia sombong di luar yang menyebabkan dia benar-benar tidak bersalah di dalam. Dia bahkan tidak bisa menganggap ini lelucon. Roja membantu Hancock yang pusing untuk duduk sambil dia menyentuh dagunya dan mulai berpikir. Tanpa memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia berpikir tentang cara membuat Hancock lebih kuat. Dia hampir meninggal sebelumnya dan Roja tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Setidaknya dia harus mampu menangani seorang laksamana. Dia sudah memiliki buah iblis. Itu melengkapi pesonanya, meskipun itu bukan kemampuan terbaiknya, itu masih sangat kuat. Meskipun Roja tidak sepenuhnya tahu tentang Mero-Mero Nomi, dia tahu bahwa perkembangan buah ini terkait dengan pesona dan temperamen Hancock. Jadi dalam aspek ini, Roja tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada Hancock. Adapun Haki, meskipun dia lebih kuat darinya, masalah ini adalah tentang kerja keras dan pelatihan yang sangat sulit. Dia tidak mungkin membuatnya menjalani pelatihan seperti itu. Sedangkan untuk ilmu pedang, sepertinya hal itu tidak akan banyak membantu, karena Hancock bukanlah tipe orang yang menggunakan pedang untuk bertarung. Setelah semua ini dihilangkan, Roja punya cara, mungkin bisa langsung meningkatkan kemampuan Hancock tanpa latihan keras. Satu-satunya masalahnya adalah, Roja belum pernah melakukan ini sebelumnya dan tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak. Sebenarnya ini sangat sederhana, Roja hanya perlu menjadikan Hancock sebagai Shinigami sepertinya, sama seperti Rukia yang menjadikan Ichigo sebagai Shinigami, dan jika ini berhasil sebelumnya, maka seharusnya ini juga akan berhasil. Bisakah orang-orang di dunia ini berubah menjadi Shinigami? Roja menatap Hancock di sebelahnya sambil bergumam dalam-dalam. Dia tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini jadi dia hanya bisa mencobanya. Bab 247, kembali ke Pulau Kuja. Roja bukanlah seseorang dari dunia ini. Jiwanya menyatu sepenuhnya dengan Sen Maboroshi.
Jadi, menjadi Shinigami bukanlah hal yang aneh. Dibandingkan dengan orang-orang dari dunia ini, termasuk Hancock, mereka memiliki jiwa yang sangat berbeda sehingga mustahil untuk mengetahui seberapa kuat jiwa mereka. Mengubah Hancock menjadi Shinigami tidak akan mudah sama sekali. Roja tidak langsung mencobanya. Ia mengambil kapal Hancock dan kembali ke Pulau Amazon Lily bersama mereka. Di dalam kamar Hancock saat ini, jika ada yang melihat apa yang terjadi, mereka pasti akan terkejut. Karena saat ini, permaisuri sombong yang dikenal semua orang sedang duduk di sebelah Roja sementara Roja meletakkan tangannya di bahunya. Roja takut dia tidak akan bisa mengendalikan kekuatannya jadi dia dengan hati-hati memaksa masuk ke pelukannya. Apakah ini baik-baik saja? Roja terus berbaring di pelukan Hancock. Jika orang-orang melihat ini, tidak peduli siapa mereka, mereka akan menebasnya karena cemburu. Pipi Hancock sedikit memerah. Tangannya mengusap bahu Roja dengan lembut saat dia bersandar padanya. Kamu cantik. Tak lama kemudian, Roja membuka matanya dan kembali menatap Hancock. Wajahnya penuh dengan senyuman, dia tak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan membelai wajah Hancock dengan lembut. Wajah Hancock pun memerah seluruhnya, bahkan telinganya pun ikut memerah. Hancock yang seperti ini jauh lebih manis dibanding dirinya yang sombong dan dingin. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Putri, kita sudah sampai di pulau. Hancock tenggelam dalam perasaan aneh itu, ia merasa canggung mendengar suara itu. Ia tiba-tiba kembali ke dirinya yang dingin. Beraninya kau mengganggu. Sambil berbicara dia mengepalkan tinjunya dan bersiap menghadapi pendekar wanita itu. Namun sebelum dia melangkah 2 langkah, Roja berdiri dan meletakkan tangannya di bahunya. Dia tersenyum padanya dan berkata, dia hanya melapor, jangan salahkan dia, karena kita sudah di sini, ayo pergi. Hancock yang hendak marah mendengar suara Roja dan kembali jinak lagi dan mengangguk ramah padanya. Baiklah, kalian semua dengarkan kata-katanya mulai sekarang. Roja menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Meskipun dia sepenuhnya menuruti perintahnya dan membuatnya merasa nyaman, ada masalah. Hancock tidak terlalu percaya diri. Di dalam hatinya, Hancock berada di tempat yang sangat tinggi sedangkan dirinya pun sama, bedanya dia tidak menempatkan dirinya sendiri di tempat yang tinggi itu. Kalau saja Roja ingin memilikinya, dia akan sangat puas, tetapi dia tidak menginginkan itu, dia juga mempertimbangkan perasaannya sendiri. Hancock, kamu punya banyak hal untuk dipelajari. Roja menatap Hancock tak berdaya, dia mengulurkan jarinya dan mencubit hidungnya lalu berjalan keluar ruangan bersamanya. Saat dia melangkah keluar dari kapal menuju bunga lili Amazon, Roja berbalik dan mengulurkan tangannya ke arah Hancock untuk membantunya turun. Roja tidak takut hubungannya dengan dia akan diketahui dunia. Jadi kenapa jika itu sudah diketahui? Meskipun dia seorang laksamana dan Hancock adalah ratu bajak laut dan salah satu Shichibukai, identitasnya tidak dapat mengikatnya. Hancock tersipu dan mengulurkan tangan kecilnya sambil sedikit gemetar, tetapi dia tidak menarik tangannya. Beberapa hari terakhir mereka lebih dekat dari ini, jadi dia sedikit beradaptasi dengan ini. Sebaliknya, dengan melakukan hal ini di depan semua orang sambil mengetahui status mereka, dia tersentuh oleh tindakannya. Adegan ini membuat orang-orang di pulau itu memandang mereka dengan konyol. Hebi, Putri Hebi, ini, apa yang dilakukan pria itu? Penampilan Hancock yang pemalu dan feminin membuat mereka hampir tidak percaya diri saat mereka saling memandang. Roja berjalan bersama Hancock menuju istana di tengah pulau. Setelah masuk, Nyanba melihat Roja dan Hancock berpegangan tangan, bola matanya hampir jatuh dan dagunya menyentuh tanah. Kalian. Nyanba yang terkejut menatap keduanya dengan tercengang. Dia berdiri di sana tanpa tahu harus berbuat apa, dia bahkan tidak berbicara dengan hormat kepada Roja. Hancock melihat penampilan Nyanba dan tiba-tiba berkata, bagaimana kau bisa masuk ke istana tanpa izin? Para pengawal mengusirnya. Tunggu, Putri. Nyanba akhirnya tersadar dan melambaikan tangan kepada para penjaga agar diam. Kemudian dia menatap Roja dan Hancock dengan heran. Dia juga memegang koran-koran di tangannya, semuanya adalah informasi tentang Roja. Karena Roja mengetahui rahasia di punggung Hancock, Nyanba memperhatikan segala hal yang berkaitan dengannya dan mengumpulkan setiap informasi tentangnya untuk melaporkannya kembali kepada Hancock. Kali ini, dia siap memberitahu Hancock tentang apa yang baru saja dilakukan Roja. Tetapi dia tidak menduga hal ini. Roja benar-benar kembali bersama Hancock dan melihat mereka berpegangan tangan, pria ini rupanya membuat hati Hancock yang beku mencair. Kalian berdua, meskipun dia telah melihatnya, dia tetap tidak dapat mempercayainya. Gunung es ini dicairkan oleh Roja, ini sendiri sudah luar biasa, yang lebih luar biasa lagi, adalah bahwa Roja benar-benar menerima Hancock. Roja adalah seorang laksamana, dan dia dikenal sebagai laksamana terkuat dalam sejarah marinir. Dia memiliki gelar yang terkuat dan posisi laksamana yang membuatnya memiliki posisi tinggi dalam pemerintahan dunia. Ketenaran Roja telah menjangkau seluruh penjuru dunia. Namun Roja sebenarnya tidak peduli dengan identitas budak Hancock, dia bahkan bersedia menerimanya yang sungguh luar biasa. Bab 248, tidak pernah mendengarnya. Seperti yang bisa kamu lihat, kita sudah bersama. Roja melepaskan tangan Hancock dan mengangkat bahu ke arah Nyanba. Keringat dingin mengucur di dahinya, dia tak dapat menahan diri untuk berkata, apakah kamu tahu apa artinya ini? Apakah kamu siap untuk itu? Roja menatap Hancock yang ada di sampingnya dan mengulurkan jarinya, dia menyisir rambutnya dengan lembut ke belakang telinga Roja dan tersenyum. Tentu saja, Nyona menghela napas panjang dan dengan enggan menenangkan diri. Ia menatap Roja dan Hancock, matanya berbinar-binar. Dia tidak tahu apakah Hancock menyukai Roja adalah hal yang baik atau buruk. Kalau begitu, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Setelah menggelengkan kepalanya, Nyonba mengambil tongkat ularnya dan berjalan keluar istana.
Setelah pergi, Hancock menatap Roja sebentar dan bertanya, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Makan dan mandi. Roja memutar matanya ke arah Hancock dan tersenyum tak berdaya. Kamu jatuh ke laut dan baru saja mengganti pakaianmu. Kamu perlu mandi. Mendengar perkataan Roja, Hancock mengangguk dengan sopan lalu bertanya dengan malu-malu, itu, kamu juga mau ikut mandi? Engah, Roja tengah memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa menjadi lebih kuat, namun pikirannya dipatahkan oleh keterkejutan Hancock. Hancock tidak tahu bahaya apa yang ditimbulkan kalimat ini pada Roja. Meskipun dia tidak sengaja masuk ke kamar mandi terakhir kali, itu hanya kecelakaan. Sekarang Hancock yang berinisiatif mengatakan ini, jadi bagaimana mungkin darahnya tidak mendidih? Dia bukan orang suci. Terlebih lagi, pesona Hancock tak tertandingi di dunia ini. Tangkap. Roja menarik napas dalam-dalam. Ia menahan keinginannya dan menatap Hancock dengan serius dan berkata, apakah kau siap? Hancock tentu tahu apa arti persiapan ini. Saat ini wajahnya ditutupi dengan kedua tangannya dan jantungnya berdetak tidak beraturan, dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jika, Roja ingin, tidak, yang aku tanyakan adalah pendapatmu. Roja berjalan ke arah Hancock dan menempelkan kedua tangannya di bahunya. Dia menatapnya dengan sangat serius dan berkata, aku tahu kamu khawatir dengan pikiranku, dan kamu bahkan tidak memikirkan pikiranmu sendiri, tapi aku ingin tahu pikiranmu. Tidak boleh. Roja berkata kepada Hancock yang berdiri di sana, tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan hal seperti ini kepadanya. Semua orang di matanya jelek. Dia tidak ingin seorang pun mengetahui rahasianya, dan siapapun yang mengetahuinya, dia akan mengubahnya menjadi batu. Hanya Roja, baru kali ini dia mendengar hal itu dari seseorang. Baiklah, pergilah mandi. Roja menatap wajah kosong Hancock, terkekeh dan meremas wajahnya. Kamar Hancock dan banyak kamar lainnya hancur sebelumnya, karena Roja. Namun sekarang semuanya telah dibangun kembali. Roja duduk santai di kamarnya sambil menggendong Sen Maboroshi. Mode Shinigami dan Zanpakutoku tidak bisa dilihat oleh orang normal di dunia ini, jiwa mereka terlalu lemah sehingga mereka tidak bisa melihat. Roja berbisik dalam hatinya, dan di dunia ini meski tak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan Roja dalam hal kekuatan jiwa, bahkan seseorang seperti Big Mom pun tak dapat menandinginya dalam hal kekuatan jiwa. Selain itu, meski mereka tidak dapat melihatnya menggunakan mata mereka, mereka dapat melihatnya menggunakan Kenbunsoku haki mereka. Hanya saja, kedua dunia itu berbeda. Lagi pula, meskipun aku belum pernah ke dunia Bleach, aku bisa merasakan bahwa jiwa orang-orang di dunia ini benar-benar berbeda dengan jiwa orang-orang di dunia Bleach. Mereka hanya berbeda. Roja tenggelam dalam pikirannya. Jiwanya lebih kuat daripada siapapun di dunia ini. Namun, bahkan jika jiwanya dilemahkan oleh kekuatan seseorang dari dunia ini, dia tidak akan menjadi lemah. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah bertransmigrasi. Pokoknya, sekarang waktunya untuk mencoba. Tepat saat dia berpikir demikian, pintu kamar terbuka. Hancock mengenakan handuk mandi saat memasuki kamar dan melirik ke arah Roja. Setelah dia menatapnya, dia melihat pedang di tangan Roja. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu senjatamu? Hancock tidak peduli dengan pedang, tetapi pedang di tangan Roja membuatnya bertanya secara naluriah. Bahkan Hancock merasa kemampuan buahnya tidak akan mampu mengubah pedang ini menjadi batu. Yah, namanya Sen Maboroshi, itu Zanpakutoku. Roja menganggukkan kepalanya ke arah Hancock dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, tubuh Hancock sedikit menunduk dan memperlihatkan lebih banyak kulit. Hancock tidak mempermasalahkan Roja di sana dan langsung pergi ke samping. Ia mengambil sepotong pakaian dan melempar handuk ke samping, siap untuk mulai berganti pakaian. Batuk, dia benar-benar mulai berubah di depannya. Roja tidak dapat menahan batuk setelah melihat Hancock membuang handuknya, dia benar-benar tidak dapat menahan pesonanya. Akan tetapi karena dia tidak dapat mengabaikannya, dia hanya menatap dan menghargai pemandangan itu. Setelah Hancock berpakaian, Roja berjalan di sampingnya dengan Sen Maboroshi di tangannya dan berkata, Hancock, aku ingin mencoba sesuatu denganmu. Hancock benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan Roja. Ketika mendengar kata-katanya, dia langsung memikirkan sesuatu yang memalukan. Wajahnya memerah, dia berbaring di tempat tidur sambil menatap Roja dengan malu-malu. Roja, kamu mau? Engah. Roja mendengar perkataan Hancock dan hampir tidak dapat menahan darah yang keluar dari hidungnya. Ia melihat penampilan Hancock. Ia masih tidak mengerti mengapa Hancock berpikir seperti itu. Bab 249, tingkatkan kekuatan. Setengah hari kemudian, Roja bersandar berat pada sofa empuk di dalam kamar Hancock dan Hancock duduk di sebelahnya sambil menopangnya dengan ringan. Saat ini, dia tampak berbeda dari sebelumnya. Meskipun tidak ada perubahan pada penampilannya, temperamen dan pesonanya tampaknya meningkat setidaknya 10%. Sayangnya, itu tidak cukup. Roja mencoba membuat Hancock menjadi Shinigami namun ia menemui masalah dalam prosesnya yang membuat jiwa Hancock tidak dapat berubah menjadi Shinigami. Untungnya, usahanya tidak sia-sia karena jiwa Hancock menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pertama-tama, pesona dan temperamennya meningkat karena peningkatan kekuatan jiwanya. Sebelumnya dia harus menggunakan terlalu banyak kekuatan mentalnya untuk mengendalikan Mero Nomi. Luffy berkata bahwa kecuali otaknya, semuanya adalah karet. Dapat dikatakan bahwa kekuatan jiwa membuat otaknya lebih kuat yang menyebabkan buahnya menjadi lebih kuat pula. Kemampuan Hancock sudah sangat kuat, seorang wakil Laksamana pun akan sulit menahannya bahkan dengan haki dan sekarang bahkan orang dengan kekuatan seperti Jack dan Doflamingo akan merasa kesulitan untuk bertahan melawannya. Dan karena pesona dan temperamennya meningkat, dia menyerap sebagian Reiatsu Roja, yang setara dengan menyatukan jiwanya dengan Roja sehingga membuat mereka merasa terhubung.
Seolah-olah mereka berada dalam tubuh yang sama dan kekuatan Mero-Mero no Mi kehilangan keefektifannya dari Roja sepenuhnya. Selain kemampuan buah, dengan peningkatan kekuatan jiwa, Kenbunsoku, Busosoku, dan Haoshoku haki milik Hancock kini semakin kuat. Ketiga jenis haki menjadi lebih kuat, selain kekuatan fisik semuanya menjadi lebih kuat. Sekarang Hancock sama kuatnya dengan kuasa Admiral, bahkan saat dia ditempatkan bersama mereka dia akan menjadi yang teratas. Roja, apa kabar? Saat ini, Hancock tidak merasa senang meski ia semakin kuat. Sebaliknya, ia sangat khawatir dengan Roja yang berbaring di pelukannya. Saya baik-baik saja, saya hanya sedikit berlebihan, saya akan pulih setelah istirahat. Roja tersenyum padanya dan memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. Dia baru saja kehabisan Reiatsu dan butuh sedikit istirahat. Namun meski Roja tak mempedulikan Reiatsu yang digunakannya, ia menggunakan setidaknya 70% kekuatannya namun Hancock tak mampu menyerap banyak Reiatsu, seakan-akan tubuhnya sudah mencapai batas dan tak mampu menembus belenggu tersebut. Roja memiliki Sen Maboroshi dan dapat mematahkan rantai itu, tetapi dia tidak melakukannya. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Wajah Hancock penuh kekhawatiran. Ia merasa jika ia tidak begitu lemah, Roja tidak perlu kelelahan seperti ini. Walaupun Roja bilang kalau dia baik-baik saja, menurutnya dialah yang membuat Roja selelah ini karena dia lemah. Roja menatap tatapan khawatirnya dan tak kuasa menahan senyum. Ia mengulurkan tangannya dan meremas pipinya sambil berkata, itu pantas jika itu sesuatu untukmu. Ketika Hancock mengucapkan kata-katanya, dia tersentuh dan tidak tahu harus berkata apa. Matanya tiba-tiba menjadi basah dan air mata kristal jatuh. Sekarang dia bukan ratu bajak laut, dia hanya seorang gadis yang sangat normal. Menangislah sepuasnya, kamu akan merasa lebih baik. Wajah Roja menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Jarang sekali Hancock menangis. Bahkan ketika dia tidak sengaja masuk ke kamar mandi, dia tidak menangis. Dia duduk tegak dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata dari matanya. Hancock masih menangis ketika suaranya bergetar. Maafkan aku tidak pantas untukmu, aku hanyalah budak yang melarikan diri, asalkan kamu bersedia tinggal bersamaku. Ketika Roja mendengar ini, dia menatap matanya yang penuh air mata dan berkata, Hancock, jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Wajah Hancock berantakan, mukanya basah oleh air matanya, tapi tetap saja air matanya tak henti mengalir. Tidak ada seorang pun yang pernah memperlakukan Hancock dengan begitu baik sebelumnya, terutama setelah dia menutup hatinya. Roja begitu baik padanya sehingga dia merasa takut. Dia takut kehilangannya. Inilah sisi dirinya yang paling rapuh. Kehilangan Roja lebih mengerikan baginya daripada menjadi budak naga surgawi. Dia tidak sanggup kehilangannya. Roja langsung menatap matanya dan melihat apa yang sedang dipikirkannya, dia tiba-tiba berkata dengan lembut. Aku tidak akan meninggalkanmu, tidak akan pernah. Kalimat ini langsung berlaku. Hancock langsung memeluk Roja dengan air mata yang masih mengalir. Tidak seorang pun datang untuk mengganggu mereka. Roja membuat semua orang pingsan sehingga tidak ada yang bisa melihat Hancock menangis. Setelah waktu yang lama, Hancock akhirnya tenang. Pakaian Roja basah oleh air matanya, namun Roja tidak mempedulikannya, ia mengambil sapu tangan dan menyeka pipi Hancock serta air matanya lalu tersenyum padanya. Kamu sungguh cantik. Hancock menatap Roja dengan sedikit jejak air mata di matanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, dia tidak perlu mengatakan apapun karena matanya memberitahu Roja segalanya. Roja menyentuh wajah kecilnya dan tersenyum lembut. Oke, berhenti menangis. Setelah itu Roja menguap dan akhirnya menunjukkan ekspresi lelah, lalu dia bersandar di lengan Hancock dan berkata. Biarkan aku tidur sebentar. Babak 250, ekstremitas Kenbunsoku Haki. Setengah bulan kemudian, di puncak gunung di belakang bunga lili Amazon, Roja duduk santai sambil memejamkan mata dalam meditasi. Pada saat ini, dari dasar pulau, sesosok tubuh terbang selangkah demi selangkah di udara. Tentu saja, mempelajari moonwalk itu mudah bagimu. Roja membuka matanya dan menatap Hancock yang tersenyum balik padanya. Yang digunakan Hancock adalah moonwalk milik marinir. Ia menggunakan kakinya dengan cukup baik sebelumnya sehingga mempelajari moonwalk membutuhkan waktu setengah bulan. Dengan moonwalk, dia tidak akan melawan saat hendak jatuh ke laut. Ini semua karenamu, Roja. Hancock tersenyum, dalam 2 minggu bersama Roja, dia bersikap jauh lebih baik. Dia bukan orang yang sama dalam cerita aslinya. Dialog sederhana dengan Roja ini membuatnya tersipu dan kepalanya dipenuhi fantasi. Roja memperhatikan Hancock yang berjalan mendekat, dia tersenyum dan mengulurkan tangannya, Hancock semakin tersipu lalu berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Hancock menatap Roja dengan khawatir sambil berkata, moonwalk adalah teknik marinir. Bukankah ini akan merepotkanmu? Tidak apa-apa. Roja terkekeh, 6 teknik marinir bukanlah rahasia. Bahkan jika itu teknik rahasia, lalu kenapa? Jangan sebut-sebut mengajarkan Hancock teknik-teknik itu, bahkan jika dia menikahi Hancock di Marijois tak seorang pun dapat menghentikannya. Kekuatan yang luar biasa membutuhkan mentalitas yang tak terkalahkan. Bahkan jika dia tidak dapat menghancurkan dunia saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya di dunia ini. Oke, Hancock menganggukkan kepalanya pelan, namun ia tetap memutuskan untuk tidak terlalu sering menggunakan teknik ini, ia hanya akan menggunakannya bila diperlukan saja agar tidak menimbulkan masalah bagi Roja. Roja memeluk Hancock saat keduanya duduk di puncak gunung. Mereka sangat rileks, Roja merasa bahwa ia sedang mengalami pengalaman keluar tubuh, ia merasa seperti melihat banyak hal yang sebelumnya tidak dapat ia lihat. Roja tertegun saat terbangun dari keadaan itu. Apa yang telah terjadi? Hancock menatap Roja dengan rasa ingin tahu. Dia jelas merasa bahwa Roja menemukan sesuatu.
Roja tidak menjawab, sebaliknya, dia mengosongkan pikirannya sekali lagi. Dia memasuki keadaan itu tanpa sengaja sebelumnya, tetapi itulah alam yang sedang dikejar Roja selama ini. Roja tidak bisa memasuki kondisi ini sebelumnya, tetapi dia tidak tahu mengapa ketika dia memasukinya sekarang dia merasa bisa memasukinya lagi. Roja tiba-tiba memaksakan perasaan ini dan mengambil inisiatif untuk memasuki kondisi ini lagi. Diam-diam, tidak ada perubahan pada penampilan Roja, tetapi tatapan matanya tiba-tiba tampak berubah lebih dalam. Dia memandang pohon besar di kejauhan dan berkata, 3 daun akan gugur. Tepat pada saat suara itu jatuh, angin bertiup dan 3 helai daun gugur dari pohon itu. Segera setelah itu, dia menoleh ke arah Hancock dan berkata, kau akan bertanya padaku bagaimana aku tahu. Hal itu tidak membuat Hancock terkejut lagi. Ia malah ketakutan, karena apa yang dikatakan Roja memang benar. Ia memang sudah siap untuk bertanya sekarang. Untuk situasi ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepala Hancock. Ini adalah Kenbunsoku Haki yang paling ekstrim. Bagaimanapun, dia adalah Ratu Bunga Lili Amazon. Dia mewarisi cara berlatih haki dari ratu sebelumnya. Ada catatan tentang level ini. Roja menatap Hancock dan tampaknya tahu apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Dia tersenyum dan berkata, inilah yang seharusnya. Kenbunsoku Haki tingkat paling maju, aku bisa melihat masa depan untuk sementara waktu dengan menggunakannya. Itu benar-benar lebih sulit dari yang ia duga. Sejak ia menghancurkan Big Mom, ia mulai berlatih untuk mencapai level ini. Meskipun Kenbunsokunya tampak semakin kuat, ia tidak dapat melihat masa depan. Saat berada di Amazon Lily, Roja mengajarkan Moonwalk kepada Hancock dan berlatih Kenbunsoku Haki. Dia selalu menutup matanya dan menggunakannya untuk melihat dunia. Setelah beberapa waktu, dia berhasil. Jiwanya berkali-kali lipat lebih kuat dari orang lain, jadi ketika berlatih haki, ia lebih efektif daripada orang lain. Ketika Roja menaruh pikirannya untuk berlatih sesuatu, ia pasti akan berhasil pada akhirnya. Akhirnya, dia menguasainya. Hancock menatap Roja dengan heran dan tak dapat menahan diri untuk berkata, melihat masa depan, saya khawatir hanya ada segelintir orang yang mampu mencapainya sebelumnya. Dia berbakat dalam berlatih haki, ditambah dengan kerja keras dan pengetahuan yang diwariskannya tetapi dia tidak sampai ke titik itu, dia tahu betapa sulitnya mencapai level ini. Ini tidak dapat dilakukan tanpa kerja keras. Untuk memiliki kemampuan melihat masa depan, bakat, dan kerja keras tidak boleh kurang. Roja menatap Hancock dan berkata sambil tersenyum, hahaha, jangan lupa siapa aku orang terkuat di lautan, melihat masa depan, itu mudah. Kalau orang lain, Hancock pasti langsung mengubahnya menjadi batu sekarang juga. Namun Hancock menyeringai dan berkata lembut, tentu saja, hal semacam ini tidak sulit bagimu. Roja tersenyum dan mencium pipi Hancock. Hancock sudah terbiasa dengan Roja. Di bawah, pelatihannya, mencium pipinya tidak sesulit dulu lagi. Hancock tersipu dan jatuh ke tangan Roja. Memperlakukan orang lain dengan arogan adalah cara permaisuri ini, tetapi dia tidak bisa melakukan perlawanan di depan Roja yang merupakan lelaki kesayangannya. Akhirnya mendapatkan kemampuan untuk melihat masa depan, Roja dalam suasana hati yang baik. Pada saat ini, denden musi milik Roja berdering tanpa peringatan. Oh! Bunyi dering itu membuat Hancock tersadar dari rasa malunya saat dia melirik Roja. Roja memperlihatkan sedikit ketidakberdayaan saat dia dengan sabar mengambil denden musi dan merespons. Hai, ada apa? Roja sama, orang buta yang Anda tanyakan telah ditemukan. Bab 251, Fujitora. Oh, mendengar ini, mata Roja sedikit berbinar, namun dia menjawab dengan tenang, baiklah, aku mengerti. Ada banyak hal yang membuat Roja kesal setelah menjadi Laksamana. Ada banyak hal yang harus dihadapi, dia juga perlu sering mengunjungi Mary Joyce. Ketika Garp berulang kali menolak promosi tersebut, di satu sisi ia tidak mau memikul tanggung jawab dan di sisi lain ia merasa kesal karena harus berhadapan dengan banyak sekali urusan. Roja dan Garp memiliki mentalitas yang sama. Meskipun Roja sudah lama siap mengemban tanggung jawab setelah menjadi Laksamana, ia tetap merasa kesal. Namun, Roja tidak tinggal di markas besar. Ada banyak hal yang tidak dapat ditangani oleh orang biasa, jadi seorang Laksamana harus melakukannya. Roja menyerahkan sebagian besar dokumen kepada ajudannya. Dan hal-hal yang seharusnya ditangani oleh Laksamana secara pribadi diberikan kepada Aokiji dan Sengoku untuk ditangani. Roja tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan Sengoku. Sengoku merasa kesal karena Roja tidak mematuhinya, tetapi dia tidak keberatan membantu. Jika aku bisa merekrut Fujitora, semua hal menyebalkan itu akan dilemparkan padanya. Itu akan cukup bagus. Roja menaruh tangannya di dagunya sambil berpikir, setelah menjadi lebih kuat Roja tidak ingin mengatur keadaan, ia harus menjadi Raja Angkatan Laut, bukan komandan mereka. Dalam pandangan Roja, Aokiji adalah yang terbaik dalam mengelola sesuatu, bahkan Fujitora pun jago. Hancock bersandar pada Roja dengan pipi merona dan berbisik. Apa itu? Tidak apa-apa, itu hanya hal kecil. Roja menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan masalah Fujitora. Ia tersenyum pada Hancock dan berkata, kita harus melakukan tugas kita terlebih dahulu. Hancock melihat ekspresi Roja dan tiba-tiba jantungnya berdebar kencang karena panik. Apa urusan kita? Yang ini, Roja tersenyum dan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium lembut bibirnya. Oh! Pikiran Hancock menjadi kosong karena dia tidak tahu apa yang terjadi atau di mana dia berada. Di sebuah pulau tak dikenal yang berukuran sedang dan penuh dengan hotel dan orang. Seorang paman setengah baya mengenakan mantel polos di dalam kasino. Ia duduk di depan meja roulette dengan mata terpejam. Ia memiliki banyak chip di depannya karena ia tampaknya telah menang banyak. Di samping lelaki itu, kerumunan besar orang berkumpul. Mereka semua menatap paman setengah baya itu dengan penuh senyum. Mereka menunggu dia memasang taruhannya.
Karena dia menang lebih dari 10 kali berturut-turut. Aku yakin, White, paman setengah baya itu perlahan mengambil setumpuk keripik dan mendorongnya sedikit ke depan sambil membuka matanya. Matanya sangat menakutkan, tidak ada pupil, yang terlihat hanya bagian putih matanya, di wajahnya terlihat 2 bekas luka yang jelas melintang di matanya. Dia buta, tidak diragukan lagi bahwa orang ini adalah Fujitora dari cerita asli, dialah yang menggantikan Aokiji setelah perang. Dia belum dipanggil Fujitora karena itu adalah nama sandinya di marinir, namanya adalah Iso. Tak seorang pun menyangka bahwa pria berpakaian sederhana yang duduk di dalam kasino ini bisa menjadi seorang laksamana di masa depan. Putih. Aku juga bertaruh putih. Saya juga. Begitu mereka melihat Fujitora memasang taruhannya, sekelompok besar orang pun memasang taruhan yang sama dengannya. Dealer yang bertugas memainkan roulette ini menyaksikan kejadian tersebut dan tiba-tiba dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia menggertakkan giginya dan memutar kemudi. Setelah roda roulette berputar, akhirnya berhenti pada angka tertentu dengan warna putih. Putih. Benar saja, warnanya putih. Hehehehe. Penjudi di samping Fujitora menjadi bersemangat. Suaranya bergema di seluruh kasino, menyebabkan banyak orang memandang mereka dengan aneh. Dan si pedagang berdiri di sana dengan kaki yang agak lemas. Kuat. Pada titik ini, sebuah suara terdengar. Tanpa seorang pun tahu, muncullah seorang pemuda berusia 20-an, berwajah tampan dan lembut. Roja lah yang datang dengan pakaian preman. Kemunculan Roja mengundang banyak tatapan aneh dari para penjudi. Namun mereka melirik sebentar dan kehilangan minat, meskipun Roja tampak seperti pedagang kaya, dia tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya paman ini yang dapat membantu mereka memenangkan uang dan memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Hehehehe, Fujitora menyentuh dagunya dan memperlihatkan senyum damai. Meskipun dia seorang pria buta, dia tetap menoleh dengan tepat ke tempat Roja berdiri. Itu hanya keberuntungan, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Aku bangga menerima pujian darimu. Kuat, mata Roja berkedip sedikit, tetapi dia tersenyum dan mengulangi kata yang sama. Walau dia mengucapkan kata yang sama, maknanya sangat berbeda. Fujitora duduk di sana dan tersenyum lagi pada Roja, lalu dia menoleh ke arah roulette lagi sambil tampak memikirkan taruhan berikutnya. Dealer baru saja membayar chip Fujitora. Saat itu Fujitora terus bertaruh yang membuat dealer berkeringat dingin. Pada saat ini, banyak orang berpakaian hitam tiba-tiba muncul dari dalam. Mereka tampaknya adalah penjaga kasino. Beberapa memegang pedang dan beberapa memegang senjata sambil berjalan mendekat. Hei, kalian semua harus pergi. Salah satu penjaga berkata dengan dingin sambil melirik para penjudi yang hadir. Setelah melihat pedang dan senjata, mereka semua menelan ludah dan meninggalkan keripik mereka dan mundur. Yang lebih penting daripada uang, tentu saja, adalah nyawa mereka. Dengan cepat, hanya Fujitora dan Roja yang tersisa di samping meja. Melihat Roja tidak pergi, salah satu penjaga siap melangkah maju dan menyerang, tetapi kepala kasino sedikit mengernyit dan menghentikan para penjaga sambil menggelengkan kepalanya. Penampilan dan temperamen Roja tidak biasa. Jelas, dia bukan orang biasa. Bahkan jika mereka bangsawan, mereka tidak boleh melakukan apapun kepada seorang bangsawan. Bagaimanapun, mereka tidak berurusan dengan Roja, tapi dengan orang buta di sana. Bab 252, Taruhan. Hei orang tua, apakah kamu ingin bertaruh denganku? Orang yang bertanggung jawab atas kasino itu menatap Fujitora dengan dingin lalu melambai ke arah bandar yang berkeringat. Fujitora mengambil keripiknya dan tampak siap untuk berdiri dan pergi, tetapi ketika dia mendengar kalimat ini, dia berhenti. Para penjahat itu mengelilinginya dengan pedang mereka. Karena kamu tertarik untuk bermain, orang tua ini akan dengan senang hati menerimanya. Fujitora mengeluarkan chipnya dan menatap bos kasino di depannya lalu berbalik ke arah meja lagi. Orang yang bertugas melihat ekspresi Fujitora dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia sudah menanyakan tentang orang buta ini sebelumnya, dia tampaknya tidak memiliki latar belakang yang aneh dan dia tinggal di perahu sederhana dan mengenakan pakaian sederhana. Bagaimana dengan ini? Kita akan memiliki jumlah chip yang sama dan siapapun yang menang akan mengambil semuanya. Kata bos kasino sambil berjalan santai menuju meja roulette dan duduk di depan Fujitora. Senyum muncul di wajah Fujitora saat dia mengangguk dan berkata, begitukah? Kalau begitu aku ikut. Aku akan bertaruh semuanya putih. Kalau begitu aku akan bertaruh semuanya hitam. Bos kasino tersenyum dan memutar roda. Roulette segera berhenti dan menjadi putih. Bos kasino melihat ini dan berkata perlahan, sepertinya kamu kurang beruntung, warna hitam yang saya menangkan. Fujitora duduk di sana dengan diam dan berkata pelan, sepertinya aku benar-benar tidak beruntung. Aku buta, jadi meskipun aku ingin melihat apapun selain hitam, aku tidak bisa. Roja duduk di sana dengan santai menonton pertunjukan ini dan mendengarkan percakapan mereka. Selain berjudi, sepertinya orang ini tidak punya hal lain untuk dilakukan. Saat ia muncul di cerita aslinya, semua yang ia katakan memiliki makna yang dalam. Namun tampaknya saat ini pun masih sama saja. Roja merasa bahwa dalam sebagian besar taruhan, Fujitora tidak akan mengganggu roulette dengan kekuatan gravitasi dan masih dapat membuat pilihan yang tepat. Hal ini membuat Roja ragu, dia tidak tahu apakah Fujitora sudah mencapai kondisi di mana dia bisa melihat masa depan atau belum. Itu bukan hal yang mustahil. Kemungkinan besar apa yang dipikirkan Roja sebelumnya salah, lagi pula ini dunia nyata, jadi kebutaan adalah hal yang biasa. Roja mengabaikan bos kasino di sebelahnya dan menatap Fujitora dengan samar. Jika kamu melihat sesuatu, kamu tidak melihat apapun selain hitam, tetapi kamu hidup dan berdiri, bukankah itu putih? Fujitora tersenyum saat mendengar ini dan berkata, saranmu sungguh mendalam. Kata-katamu sama. Roja menjawab dengan tenang.
Pada saat ini bos kasino tidak dapat menahan kebingungannya atas dialog antara keduanya tetapi dia tetap tidak membiarkan Fujitora pergi. Hei, orang tua, kamu kehilangan uangmu, jadi apa yang masih kamu lakukan di sini? Tinggalkan keripiknya dan pergi sekarang. Pemilik kasino tidak lagi sopan. Namun, Fujitora dan Roja dengan tenang duduk di sana dan mengabaikan dia dan anak buahnya. Roja berkata dengan ringan, bagaimana kalau kamu bertaruh denganku? Fujitora berkata dengan tenang, aku tidak tahu apa yang ingin kamu mainkan. Mata Roja sedikit berbinar. Kita akan menggunakan roulette. Fujitora tersenyum dan berkata, apa yang kita pertaruhkan? Roja menatap Fujitora dalam-dalam dan berkata, aku tidak punya uang, jadi jika kamu menang, aku bisa melakukan apa saja untukmu dan jika aku menang, kamu akan pergi bersamaku. Roja tidak takut Fujitora tidak akan menerimanya. Karena dalam cerita aslinya Fujitora bergabung dengan marinir yang berarti dia tidak keberatan bergabung dengan marinir. Hanya saja Fujitora sombong, dia tidak mau bergabung dari awal tapi ingin langsung bergabung menjadi Laksamana. Kamu menarik. Bos kasino itu menatap Roja dan Fujitora dengan marah. Ia diabaikan oleh mereka berdua dan ia tidak dapat menahan amarahnya lagi. Sekalipun Roja seorang bangsawan, ini adalah kasinonya. Dia tidak ingin menyinggung perasaannya, tetapi dia akan melakukannya jika perlu. Buang mereka sekarang. Bos kasino itu menatap dingin ke arah keduanya dan mengeluarkan perintah. Orang-orang yang memegang pedang dan senjata segera bergegas maju dan bersiap menyerang Roja dan Fujitora. Namun baru saja mereka melangkah, mereka merasakan beban yang sangat berat di pundak mereka yang langsung menyebabkan mereka terjatuh ke tanah dengan beberapa tulang mereka patah. Semua orang kecuali Roja jatuh ke tanah dan wajah mereka penuh dengan kengerian. Bos kasino tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Bos kasino memandang Roja dan Fujitora seolah tidak terjadi apa-apa kepada mereka berdua dan bergidik. Kau menghancurkan mereka. Roja duduk di samping meja dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menoleh ke arah bos dan orang-orangnya. Inilah pertama kalinya Roja mengalihkan pandangan dari Fujitora. Ledakan. Pandangan yang begitu sederhana memberikan momentum yang mengerikan. Ketika mereka melihat Roja, mereka seperti melihat Towering Mountain. Dan gunung ini terbuat dari banyak tulang. Sang bos dan anak buahnya ketakutan. Seolah-olah mereka melihat seseorang yang bukan dari dimensi ini. Mereka akhirnya kehilangan kesadaran. Fujitora menghentikan gravitasi dan menatap Roja dengan serius dan berkata, kekuatanmu benar-benar membingungkan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenali kekuatannya dan tentu saja, Fujitora tidak dapat mengenalinya. Roja tidak melihat kekuatannya secara normal. Dia menggunakan Haoshoku dalam tatapannya. Fujitora tahu siapa Roja dan Roja benar-benar memiliki Haoshoku seperti yang dikatakan rumor. Jika semudah itu untuk dilihat, bukankah aku juga akan terlalu mudah untuk dipahami? Roja mengangkat bahu sedikit. Senyum tipis terbentuk di wajah Fujitora, dia tidak menyangka Roja akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia langsung merasa tidak bisa memahaminya lebih jauh. Fujitora menatap roulette dan berkata kepada Roja dengan sebuah isyarat. Tolong, tolong. Roja tertawa dan berkata, jika aku memilih putih dan kau melakukan hal yang sama, tidak ada gunanya. Lebih baik kita pikirkan cara lain. Aku akan menjadi bandar dan kau yang bertaruh atau sebaliknya, bagaimana menurutmu? Bisa dilakukan. Bab 253, penggunaan terbaik. Perjudian ini sebenarnya tidak begitu penting. Fujitora pandai berjudi. Sebagai Laksamana marinir, Roja secara pribadi datang dan bersedia berjudi dengan Fujitora. Ini sudah cukup menggambarkan apa yang diinginkan Roja dan tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Nomor 16 putih. Roja melihat Fujitora memegang roulette sambil meliriknya. Roja tidak tahu apakah Fujitora benar-benar bisa melihat masa depan dengan Kenbunsoku Haki atau tidak. Jika dia bisa, maka tidak ada yang bisa menang karena mereka berdua bisa melihat masa depan karena masa depan bisa berubah. Setelah berubah mereka tidak akan mempunyai waktu untuk melihatnya lagi, karena mereka hanya dapat memprediksi momen itu sekali dan itu akan terjadi setelah sedetik, jadi jika berubah maka tidak dapat diduga lagi. Angka yang bagus. Fujitora menanggapi dengan lembut dan memutar kemudi. Saat roulette mulai berputar, suasana antara Roja dan Fujitora menjadi lebih padat. Retakan bahkan mulai muncul di roulette di depan Roja. Pada saat yang sama, meja di sisi Fujitora pun retak. Setelah meja, bahkan tanah di kedua sisi mulai retak, udara tampak terpelintir dan riak-riak mulai muncul tetapi Roja masih tidak bergerak. Ledakan. Api tiba-tiba muncul dari tubuh Roja dan menghancurkan batasan gravitasi. Api membakar kursi dan meja setelah keluar. Raut wajah Fujitora berubah, ia berusaha memadamkan api, namun karena panasnya, ia tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah. Setelah langkah sederhana ini, api di sekitar Roja tiba-tiba menghilang. Sudut-sudut meja telah berubah menjadi abu bersama dengan kursi. Hanya roulette di tengah meja yang tidak tersentuh. Namun, roulette itu masih terbakar sehingga hanya sedikit karakter yang terlihat kabur. Roda yang agak busuk ini berhenti dan bola sebenarnya berada di posisi ke-16. Cara yang baik. Fujitora tidak menunjukkan ekspresi marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengambil kembali setengah pedangnya yang terhunus tanpa ada yang menyadarinya. Roja tersenyum dan berkata, kamu juga hebat. Dalam konfrontasi sederhana antara kedua belah pihak ini, Anda bisa menebak siapa yang lebih kuat. Kemampuan Fujitora lebih cocok untuk permainan semacam ini daripada Roja, tetapi ia tetap kalah. Roja berdiri dan berteriak pada Fujitora sambil tersenyum, markas besar akan membutuhkan seseorang sepertimu. Ada 3 hal yang bisa diberikan kepadamu. Kamu bisa membuat orang tua ini berusaha sedikit. Fujitora tersenyum tipis. Ia sudah lama berpikir untuk bergabung dengan marinir. Namun, ia punya harga diri,
ia tidak ingin bergabung dan memulai dari pangkat terendah untuk menjadi prajurit biasa lalu naik pangkat sedikit demi sedikit. Roja secara pribadi datang ke sini dan mengundangnya dengan taruhan. Dia sudah membuat keputusannya saat dia membuat janji. Selama ini dia ingin menguji kekuatannya. Di kantor Sengoku di dalam markas besar, seorang penasihat laksamana mulai melapor kepada Sengoku dengan marah. Anda ingin orang ini menjabat sebagai kepala pengawas kantor pusat. Menurut Roja, Iso ini luar biasa. Dan karena Roja yang mengatakannya, itu pasti tidak salah. Sengoku sedang duduk sambil minum teh, jika saja Roja mengatakan bahwa Iso memiliki kekuatan yang luar biasa maka dia pasti benar-benar luar biasa. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk langsung menempatkan seseorang pada pangkat tinggi. Ini bukan pertama kalinya. Namun, bagaimana kita memeriksa kekuatan orang baru ini? Pangkat ini akan memungkinkannya untuk menghadiri rapat apapun di markas besar. Hanya Z dan Akainu yang masih bisa hadir dan juga seperti suruh. Jabatan ini hanya memiliki kekuasaan lebih rendah dari Laksamana, tetapi setara dalam aspek lainnya. Yang kamu maksud, ketika Akainu dan yang bersamanya mendengarkan Sengoku, mereka tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak. Tidak ada yang meragukan kekuatan Roja. Meskipun dia tidak memiliki pekerjaan sebagai Laksamana, dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi Laksamana. Gelar marinir terkuat sepanjang sejarah saja sudah cukup. Bahkan tanpa dia melakukan apapun, selain berdiri di pihak marinir dapat memberikan banyak tekanan pada banyak perompak sehingga mereka tidak berani bertindak. Namun, Iso ini belum ada yang mengenalnya sebelumnya sehingga membuat orang ragu. Pada saat ini, suara Roja terdengar dari luar pintu, dan pada saat yang sama, Roja berjalan bebas ke dalam kantor sambil menertawakan cara Akainu berbicara tentang keputusannya. Sakazuki, apa kau punya masalah dengan orang-orang yang kubawa? Kalau menurutmu dia tidak kuat, kau bisa mencobanya sendiri. Aku tidak akan menghentikanmu. Roja duduk santai di sofa di dalam kantor Sengoku. Ia melirik Roja dan berkata, kurasa Sengoku juga tidak keberatan. Sengoku melihat kedatangan Roja. Tentu saja, mustahil untuk menolak permintaan Roja. Bahkan dia sedikit ragu dengan pria Iso yang dibawa Roja ini. Melihat hal itu, alis Sakazuki mengernyit lalu dia mendengus dan berbalik untuk keluar dari kantor Sengoku. Melihat Sakazuki berbalik, Sengoku ingin menghentikannya tetapi Roja yang duduk dengan nyaman di sofa terkekeh. Aku tidak peduli lagi. Tidak ada yang bisa kulakukan. Kita bicarakan ini nanti. Oke, Sengoku ragu sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan menatap Roja dan berkata, apakah kamu benar-benar akan membiarkan Iso ini memasuki dunia baru di saat seperti ini? Di dunia baru sekarang, banyak orang yang berusaha mendapatkan kursi Big Mom sebagai Yonko yang membuat lautan menjadi sangat kacau akhir-akhir ini. Akhirnya, marinir berhasil menghancurkan salah satu Yonko. Dan menurut pendapat Roja, marinir mendirikan markas di wilayah Big Mom dan mengirim orang kuat ke sana untuk melindungi wilayah itu. Melakukan hal itu akan sepenuhnya memotong momentum bajak laut manapun yang ingin menjadi Yonko keempat. Setelah diskusi antara Sengoku dan Suru, mereka berpikir bahwa hal ini memang layak, tetapi masalahnya adalah siapa yang harus dikirim. Mengirim seorang laksamana ke pangkalan meskipun pangkalan itu besar akan tampak sangat aneh. Iso, tidak, ayo kita kirim Akainu. Kurasa dia akan lebih baik karena dia terlalu sering marah dan ingin berkelahi. Biarkan saja dia pergi ke sana, ini yang terbaik yang bisa dia lakukan sekarang. Roja menggelengkan kepalanya. Dia ingin seseorang melakukan pekerjaannya di kantor pusat, bagaimana dia bisa menyuruhnya pergi setelah dia akhirnya mendapatkannya. Sebaliknya, Akainu akan lebih baik pergi ke sana. Awalnya dia memikirkan ini agar dia bisa melempar Akainu ke sana. Dia menggali lubang ini khusus untuknya. Engah, Sengoku mendengar Roja dan menyemburkan teh yang sedang diminumnya dan melihat dalam diam. Jika Akainu ada di sini dan mendengar Roja, mereka pasti akan bertarung. Mengenai hal ini, Sengoku tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa berpikir seperti ini, tidak peduli apapun Akainu tidak akan melawan Roja meskipun dia marah, mustahil baginya untuk menandingi Roja. Babak 254, Fujitora vs Sakazuki. Markas Besar Marinir, Fujitora dipimpin oleh seorang wakil laksamana di bawah komando Roja. Ia mulai mengenal tempat itu ketika tiba-tiba Sakazuki datang. Wakil laksamana dan marinir di sekitarnya memberi hormat kepadanya. Meskipun Sakazuki bukan lagi seorang laksamana, statusnya mirip dengan seorang laksamana. Kamu Iso. Akainu berjalan ke arah Fujitora, dia berkata dengan arogan, meskipun aku tidak tahu seberapa kuat dirimu, kamu pikir kamu bisa membawa panji keadilan. Di mata Akainu, keadilan tidak bisa diukur dari seberapa kuat seseorang. Misalnya, Akainu masih belum mengakui Roja. Meskipun Roja adalah yang terkuat sekarang, jika suatu hari Sengoku pensiun, dia tidak akan memilih Roja untuk menggantikannya, dia lebih suka memilih orang lain. Beranikah aku bertanya siapa dirimu? Meskipun Fujitora menyadari reaksi orang-orang di sampingnya dan tahu siapa yang ada di depannya, ia tetap berkata dengan tenang. Sakazuki, Iso ini, meski hidup dalam kegelapan tanpa kemampuan melihat apapun, namun hatiku seperti matahari. Fujitora meletakkan tongkat di depannya dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Dia sangat pintar, dia bisa menebak segalanya dari sikap Sakazuki. Namun dia tidak melawan, karena dia baru saja datang ke markas besar dan akan langsung bertugas sebagai penasihat laksamana. Pasti banyak yang tidak yakin dengan hal ini. Di permukaan, Fujitora adalah orang yang tenang dan mudah bergaul, tetapi hatinya sangat sombong, dia tidak suka ada orang yang memandang rendah dirinya. Dalam cerita aslinya, ketika dia datang untuk membantu penangkapan Law, dia sengaja menambahkan seseorang dari kru Doflamingo ke dalam serangannya, jadi untuk membuktikan kekuatannya dan membuat Doflamingo tahu bahwa dia adalah seorang laksamana. Petik 2,
Ketika Akainu mendengar Fujitora, dia menyipitkan matanya. Dia pikir Fujitora lebih baik daripada Roja. Namun, jabatan yang akan diberikan kepadanya setara dengan Laksamana. Dunia ini menghormati yang kuat, orang ini tidak tampan, dan dia tidak pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Dia tidak mengira Fujitora akan menjadi kuat. Jika seseorang dapat muncul begitu saja dan memiliki kekuatan seorang Laksamana, Sakazuki akan meragukan seluruh hidupnya. Tidak cukup hanya bersikap adil, kita butuh kekuatan untuk menegakkan keadilan di mana-mana. Lewat sini, mendengar perkataan Akainu, Fujitora sedikit menarik pedangnya setengah inci dan tersenyum pada Akainu. Jika kau ingin menguji kekuatanku, kau harus bergerak, kan? Akainu mendengus dan tidak mengangguk lagi. Wakil Laksamana dan semua orang yang melihat kejadian ini tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Jika mereka bercanda, mereka harus berhenti sekarang. Namun melihat penampilan Akainu, mereka jelas tahu bahwa mereka tidak bercanda. Mereka tidak bisa menghentikannya sehingga mereka hanya bisa mundur dengan ragu-ragu. Meskipun mereka tidak tahu kekuatan Fujitora, kekuatan Akainu sudah diketahui banyak orang. Kalah dari Roja bukan berarti dia lemah. Hanya saja Roja terlalu kuat. Pada saat yang sama, di koridor di tingkat atas markas, baik Roja dan Semoku berjalan sambil melihat konfrontasi antara Fujitora dan Akainu. Roja melihatnya sekilas dan berkata, saya rasa akan butuh beberapa pekerjaan perbaikan segera. Untuk pertarungan itu, Roja sama sekali tidak khawatir. Fujitora langsung dipromosikan ke posisi Laksamana yang sangat langka dan untuk melakukannya seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa untuk melakukannya, bahkan Akainu, Kizaru dan Aokiji tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, Fujitora memiliki buah gravitasi yang aneh. Buah itu seharusnya dapat dengan mudah menekan magma Akainu. Karena yang terakhir adalah tipe logia dengan bentuk cair. Semoku menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada salahnya, jika marinir memiliki orang kuat lainnya, mereka harus selalu pamer. Itu benar, Roja bersandar ke dinding sambil memperhatikan dengan penuh minat. Kalau begitu, harap berhati-hati. Fujitora menunjukkan ekspresi lembut terhadap Akainu, tetapi di saat berikutnya, momen mengerikan keluar dari tubuhnya saat dia mencabut pedangnya. Astaga, pedang itu melambai beberapa kali ke arah langit dan menghilang, itu bukanlah seseorang yang menuju ke arah Akainu. Akainu mengernyitkan dahinya, ia sudah siap menerima serangan itu, tetapi ia tidak menyangka Fujitora memiliki kemampuan yang aneh. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke langit, bukan hanya dia, semua orang pun melihat ke langit di atas kepala mereka. Langit biru tanpa awan, tetapi saat itu cahaya tiba-tiba muncul dan semakin dekat. Itu adalah meteorit. Bahkan pupil Semoku pun mengecil karena dia sangat terkejut. Sebuah meteorit. Apa kau bercanda? Meskipun batunya tidak besar, jika mereka tidak menghentikannya, itu akan cukup untuk menghancurkan separuh pulau. Oh, pupil mata Akainu pun ikut mengecil, jelas saja ia tak menyangka kalau Fujitora sekuat ini. Ia pun tiba-tiba berteriak dan meninju ke arah langit. Tiba-tiba semburan magma melesat ke atas dan menyambut meteorit yang jatuh di langit. Magma itu terciprat oleh meteorit itu namun ia pun mengecil, namun Fujitora melancarkan gerakan lagi. Sebenarnya satu meteor sudah cukup untuk membuktikan dirinya tetapi dia mendengar tentang Akainu dari Roja. Dengan jaminan Roja bahwa tidak akan terjadi apa-apa bahkan jika dia memprovokasi Akainu, dia tidak menahan segalanya, tetapi dia masih belum melakukan semuanya. Ledakan, beban berat yang mengerikan tiba-tiba menimpa Akainu. Jika ada hal lain, Akainu tidak takut, dia bisa langsung berubah menjadi magma dan menghindari kerusakan, tetapi ini berbeda, ini gravitasi. Dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Hai, ada meteorit jatuh dari langit dan di bawah gravitasi, Akainu tidak bisa berbuat apa-apa pada Fujitora, ia akhirnya berubah menjadi magma dan semua yang ada di sekitarnya pun ikut berubah menjadi magma. Bab 255, Ambang Batas. Ledakan, sebuah lubang dalam penuh magma terbentuk di area tempat Sakazuki berada. Adegan ini sungguh mengejutkan, semua penonton tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah ketika mereka menatap Fujitora dengan ekspresi penuh ketakutan dan kekaguman. Meskipun mereka tahu betapa kuatnya Akainu, dia hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Kekuatan seperti ini terlalu mengerikan. Batuk, magma berkumpul dan membentuk tubuh Akainu. Meskipun dia menggunakan hakinya secara maksimal, dia masih terluka dan darah mengalir dari mulutnya. Fujitora menyerangnya dan dia ingin melawan lalu membalas serangan itu, tetapi dia kehilangan kesempatan itu karena dia terluka. Sebenarnya, jika Fujitora tidak bisa melukainya, dia akan terlalu lemah. Kamu yang memintanya, Akainu sangat marah. Meskipun dia tidak terluka parah, harga dirinya terluka. Setelah dipukuli oleh Roja, dia terluka oleh orang baru. Magma Akainu melonjak keluar saat bergerak menyerang Fujitora. Namun saat ini, suara Semoku terdengar. Sakazuki, cukup. Semoku melompat dari atas benteng dan jatuh tepat di samping lubang dan berteriak pada Akainu. Di mata Semoku, masih ada sedikit keterkejutan. Meskipun Roja mengatakan bahwa dia luar biasa, dia tidak menyangka Semoku akan menjadi luar biasa seperti ini. Setidaknya dia memiliki kekuatan seorang Laksamana. Tentu saja, Semoku tidak dapat menahan diri untuk memuji Fujitora. Fujitora tersenyum mendengar pujian itu dan tidak merasa bersalah atas apa yang baru saja dilakukannya saat dia menanggapi dengan tenang. Semut kecil tidak bisa berbuat apa-apa terhadap harimau. Setelah mendengar ini, Semoku merasa seperti hendak menyemburkan darah. Semut kecil, persetan dengan semut kecil. Akainu tahu kalau Fujitora tidak bermaksud seperti itu, ia hanya mengungkapkan kerendahan hatinya namun hal ini malah membuatnya semakin menderita. Karena ada pepatah yang mengatakan, pamer tanpa sengaja memberikan efek terbaik.
Setelah konfrontasi sederhana antara Fujitora dan Akainu ini, reputasi Fujitora melambung tinggi di markas besar. Bahkan jika Akainu diinjak oleh Roja, kekuatannya masih berada di puncak di markas. Dan sekarang Akainu benar-benar kalah dari Fujitora yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Dengan begitu, Iso resmi mendapatkan nama kode, Fujitora. Keberadaan dengan kekuatan semacam ini berhak memiliki nama sandi. Setelah beberapa saran dari Semoku, mereka akhirnya memutuskan nama asli yang dimilikinya dalam cerita. Setelah pergi selama lebih dari 2,5 bulan, Aokiji kembali ke markas dan mendengar tentang Fujitora. Ia langsung pergi ke kantor Roja. Aku sangat mengagumimu, Roja, saat kau pergi keluar, kau akan memilih seseorang yang mengesankan dan kembali lagi. Kekuatan Akainu sudah terkenal, dan kekalahannya hanya dengan satu jurus dari Fujitora adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Roja ragu sejenak, lalu melambaikan tangannya. Itu hanya keberuntungan, ngomong-ngomong, kamu akhirnya tidak sibuk lagi. Roja mengucapkan paruh akhir kalimatnya dengan malu karena hal yang harus dia lakukan awalnya adalah miliknya. Roja melemparkannya ke Semoku dan Semoku memberikannya ke Aokiji. Aokiji memasang ekspresi tak berdaya saat berkata, aku benar-benar ingin tidur selama beberapa hari. Roja tersenyum dan berkata, kalau begitu tidurlah. Kalau sudah ada waktu, kita cari makan saja. Bagaimana menurutmu? Yang paling diinginkan Roja sekarang adalah mengirim Akainu untuk menstabilkan kekacauan di dunia baru dan membuat Fujitora mengambil alih tanggung jawabnya. Markas besar sekarang memiliki banyak talenta, bukan hanya Roja yang akan mengalami pengurangan beban kerja, bahkan Semoku dan Aokiji akan memiliki lebih sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Jika dia dapat menemukan Ryokugyu, banteng hijau, terlebih dahulu, maka hidupnya akan lebih mudah. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Aokiji tersenyum pada Roja lalu pergi. Setelah dia keluar, Roja duduk santai dan mulai menjernihkan pikirannya. Sekarang menggunakan Kenbunsoku Haki memungkinkannya untuk melihat beberapa detik dari masa depan, yang merupakan kemampuan yang sangat berguna. Kecuali lawannya juga mempunyai kemampuan yang sama, maka ia dapat menggunakannya dengan ilmu pedangnya. Menyebutkan ilmu pedang, Roja terjebak di ambang menjadi seorang Grandmaster pendekar pedang. Kemampuannya, apakah Senbon Sakura atau Ryujin Jaka memiliki gaya yang sangat spesial, itu bukanlah sekadar kemampuan tanpa rahasia yang mendalam. Alasan Yamamoto begitu kuat bukan hanya karena Ryujin Jaka atau Zenkan no Tachi, ia kuat karena gaya pedang dan gerakan yang ia latih. Saya pikir jika saya menghadapi semua Yonko bersama-sama, itu akan memberi saya tekanan yang sangat besar dan peluang saya untuk menang sangat tipis. Namun jika saya naik ke ranah Grandmaster Swordsman, bahkan jika kekuatan saya tidak akan meningkat sebesar itu akan membuat saya lebih kuat. Roja memperkirakan apa yang ia butuhkan untuk mampu menghadapi dunia sendirian. Namun, ranah Grandmaster Swordsman sangat sulit dicapai. Meskipun aku sudah melihat Kyoshiro, aku masih belum bisa melampaui setengah langkah ke ranah itu. Apa alasannya? Mengingat kembali adegan perkelahian itu, Roja tidak dapat menahan diri untuk berpikir mendalam. Namun, yang dilihatnya seperti kabut. Ia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ia merasa sangat dekat untuk meraih apa yang diinginkannya, ia merasa begitu dekat hingga tangannya benar-benar dapat meraihnya, tetapi ia masih belum dapat meraihnya. Tepat saat dia tengah berpikir seperti itu, sepotong informasi ditransfer kepadanya. Melihat sekilas dia melihat mantan anggota kru Raja Bajak Laut, Rayleigh muncul di Sabon di Soto. Angkatan Laut telah lama mengetahui bahwa Rayleigh berada di Sabon di Soto, tetapi tidak seorang pun berani melakukan apapun kepadanya, karena jika mereka melakukan sesuatu, mereka akan memprovokasi kru lama Roger. Belum lagi kekuatannya sendiri, bahkan Sangs adalah bagian dari kru Roger. Latar belakang yang mengerikan dan kekuatannya sendiri itulah yang membuat Semoku selalu menutup mata terhadap Rayleigh, termasuk pemerintah dunia. Selama Rayleigh tidak bergerak melawan naga langit maka semuanya baik-baik saja. Petugas yang memberikan informasi kepada Roja berdiri di depan Roja dan menatapnya dengan canggung. Pada saat ini, Roja berdiri dan meregangkan tubuhnya sedikit, lalu berkata, kalau begitu, aku akan pergi ke sana sebentar dan bersantai sebentar. Apa? Petugas itu tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bukankah pemerintah dan marinir selalu menutup mata terhadap apa yang dilakukan Rayleigh? Dan juga, apa yang dia maksud dengan bersantai? Melihat Roja keluar dari ruangan, petugas itu tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Bab 256, Hormati Orang Tua. Sabon di Soto, ini adalah pulau yang terbuat dari hutan bakau besar yang tumbuh di tengah lautan, dengan setiap pohon berfungsi sebagai pulau. Ini adalah tempat terdekat dengan pulau manusia ikan. Di salah satu tepi pulau, seorang lelaki tua kurus berambut abu-abu sedang melapisi perahu besar dengan gelembung tersebut. Tidak banyak orang di pulau itu yang benar-benar tahu siapa dia. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah seorang mekanik pelapis yang hebat. Namun namanya benar-benar dikenal di seantero lautan. Dia adalah Silver Rayleigh. Selesai. Akhirnya, seluruh kapal terlapisi. Setelah selesai, Rayleigh menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahinya sambil tampak puas dengan hasil kerjanya sendiri. Terima kasih banyak. Pemilik kapal itu sebenarnya bukan bajak laut, dia adalah seorang pengusaha. Setelah pelapisan selesai, dia menatap Rayleigh dengan penuh rasa terima kasih dan memberinya sekantong uang dan berkata, ini pembayarannya, kamu bisa menghitungnya. Rayleigh mengambil tas itu dan menimbangnya. Ia tidak memperhatikannya dengan saksama. Setelah itu, ia menertawakan pengusaha itu dan berbalik untuk pergi. Meskipun ia sudah pensiun sebagai mekanik pelapis, masih banyak orang yang datang kepadanya untuk melakukan pelapisan. Ia akan menerima atau menolak tergantung pada suasana hatinya, dan ia tidak akan menerima bajak laut yang tampaknya tidak dapat membayar. Bisnis ini tidak buruk. Saya bisa membeli banyak anggur sekarang.
Rayleigh membawa alat pelapis, menarik kendi dan meminumnya lalu tersenyum. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Karena ada seorang laki-laki di depannya, laki-laki ini mengenakan pakaian laksamana marinir sambil berdiri dan menatap Rayleigh dengan samar. Sepertinya Rayleigh-san suka minum banyak. Maukah kau minum bersamaku? Roja berdiri di depan Rayleigh sambil berbicara. Ketika Rayleigh melihat Roja muncul, dia tidak panik, sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, itu tanggung jawabmu, aku khawatir tumpukan tulang tua ini tidak akan sanggup menanggungnya. Sambil berbicara, Rayleigh melepaskan lapisan di punggungnya dan tiba-tiba sebuah pedang terhunus dari suatu tempat. Ia memegangnya di tangannya dan seluruh gerakannya tampak biasa saja. Roja terkekeh, oh, kamu bilang kamu tidak mampu, tapi kamu terlihat seperti itu. Aku di sini bukan untuk bertarung, tapi kalau kamu mau, kita bisa. Sambil berbicara, Roja mengulurkan tangannya dan meraih udara, tiba-tiba Sen Maboroshi muncul di tangannya. Ketika Rayleigh mendengar Roja, dia tidak dapat menahan tawa seolah-olah dia sedang melihat seorang teman lamanya dan berkata, tidak mungkin. Ketika kamu bertemu dengan pedang hantu, kamu harus secara tidak sadar mencabut pedang itu. Tenang saja, saya tidak menindas orang tua. Roja berkata demikian lalu tiba-tiba mengambil pedang itu dengan kedua tangannya dan melambai ke arah Rayleigh. Getsuga Tenso, energi pedang putih yang kokoh muncul dan bergerak ke arah. Apa? Di mata Rayleigh, kilatan keanehan muncul. Energi pedang yang ditembakkan Roja sangat kuat dan padat. Dan itu lebih kuat dari serangan seorang Grandmaster Swordsman. Namun sebagai pendekar pedang tingkat Grandmaster, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ding! Rayleigh menyambut serangan pedang itu dengan pedangnya. Energi pedang itu saling bertabrakan. Kekuatan serangan Roja berada di luar dugaan Rayleigh. Di tengah tabrakan, Rayleigh terdorong sekitar 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Anak muda zaman dulu memang tidak menghormati orang tua. Rayleigh akhirnya menangkis pedang Roja namun dia menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Rayleigh tidak panik sama sekali. Dia sudah terlalu tua, namun karena dia dalam bahaya yang sangat besar, dia bisa tetap tenang dalam situasi apapun. Bahkan jika seluruh markas marinir mengelilinginya, dia tidak akan panik. Seperti yang dia katakan sebelumnya, sekelompok tulang tua. Saya menghormati orang yang lebih tua, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Roja mendengus, dia tidak menyangka Rayleigh yang berwibawa akan melontarkan lelucon seperti ini. Hanya saja serangan pedang itu berada pada tingkat ilmu pedang yang lebih tinggi. Di dunia ini, tidak ada yang namanya Grandmaster Swordsman. Itu hanya sebutan bagi sekelompok orang untuk menyebut diri mereka sendiri. Bagaimanapun, dalam pandangan Roja, hanya orang yang mengerti ilmu pedanglah yang dapat disebut sebagai pendekar pedang agung, atau siapapun yang memegang pedang dapat mengatakan bahwa dirinya adalah salah satunya. Pemogokan tadi meski terlihat sederhana, namun sangat menarik perhatian. Hampir seketika, banyak mata tertuju pada mereka. Beberapa bajak laut yang jauh juga memperhatikan dan terkejut. Itu, Laksamana pedang hantu Roja. Setelah melihat sosok Roja, beberapa bajak laut langsung mengenalinya dan ketakutan. Hampir tanpa ragu mereka berbalik dan berlari. Lucu sekali, bahkan salah satu Yonko dibunuh oleh Roja. Meskipun mereka merasa yakin dengan kekuatan mereka, mereka tidak begitu sombong untuk berpikir bahwa mereka lebih kuat daripada seorang Yonko. Ada pula beberapa bajak laut yang pemberani, tenang dan kuat di sana, ketika mereka pertama kali melihat Roja lalu mereka melihat lawannya. Orang itu adalah, Dark King Rayleigh. Tangan kanan Roger. Banyak orang kini mengenali Rayleigh, dan karena mereka mengenal Roja, dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Roja adalah orang yang berdiri di puncak dunia saat ini, sementara Rayleigh adalah salah satu generasi terakhir. Bagaimana mungkin kedua orang hebat itu muncul di sini? Berita bagus. Ada wartawan surat kabar yang kebetulan berada di sekitar situ. Setelah melihat kejadian ini, mereka terus berkedip lalu menelan ludah. Kemudian mereka mengeluarkan kamera dan mulai meliput. Meskipun mereka tidak bisa benar-benar menyorotnya ke kamera, mau bagaimana lagi karena mereka tidak bisa terlalu dekat. Namun itu tidak masalah karena mereka sudah memikirkan judulnya. Laksamana Laut Terkuat Ghost Sword Roja, melawan Raja Kegelapan legendaris Rayleigh salah satu awak Raja Bajak Laut dan tangan kanannya. Di antara Roja dan Rayleigh, terdapat jurang yang panjangnya hampir 100 meter. Jurang ini membentang dari kaki Roja hingga kaki Rayleigh. Rayleigh memperhatikan situasi itu dan tidak bisa menahan senyum. Saya khawatir saya tidak bisa lagi tinggal di pulau ini. Roja menatap Rayleigh dan tak dapat menahan senyum, kau tidak takut kalau aku benar-benar akan mengirimmu ke neraka. Lagi pula aku sudah tua, cepat atau lambat aku akan masuk neraka. Roja menggelengkan kepalanya dan tertawa, baiklah, mari kita jaga yang tua dan sayangi yang muda. Oh, Roja tidak lagi bicara omong kosong. Dia mengayunkan pedangnya dan tidak menggunakan apapun selain Getsuga Tenso yang bergerak ke arah Rayleigh. Bab 257, Konfrontasi dan Pemahaman. Rayleigh melihat Roja mengayunkan pedangnya dan hanya bisa menyambutnya dengan pedangnya sendiri. Sementara Rayleigh bermain dengan pedangnya, Roja menyipitkan matanya. Ia mengerahkan kenbunsokunya hingga batas maksimal dan menatap aksi Rayleigh. Tindakannya tidak dibuat-buat. Tindakan Rayleigh sempurna tanpa gerakan yang sia-sia. Pedangnya seperti bayi yang baru lahir, murni dan jujur saat menangkis Getsuga Tenso milik Roja. Ini bagus. Mata Roja berbinar dan sosoknya berubah dalam sekejap dan muncul di depan Rayleigh lalu mengayunkan pedangnya. Dari ujung pedangnya muncul cahaya. Rayleigh bertahan sementara pedangnya diwarnai hitam oleh Busosoku. Ding! Rayleigh penasaran dengan ilmu pedang Roja. Mengapa bukan ilmu pedang tingkat tinggi? Dan dia masih bisa menggunakan serangan yang mengerikan sehingga dia sendiri pun kesulitan untuk menangkisnya.
Setelah bentrokan ini, Rayleigh mundur beberapa meter, tetapi retakan muncul di bawah kaki Roja. Benarkah begitu? Mata Roja melirik ke sudut bajunya. Ia teringat pertarungan dengan Shiki dan pertempuran Kyoshiro. Matanya berbinar seolah menemukan sesuatu. Dia tidak ragu-ragu dan menyerang lagi. Sudah lama aku tidak menggunakan pedang. Aku agak berkarat. Rayleigh menatap pedangnya dengan pandangan sekilas dan akhirnya, tatapannya berubah tajam. Ia memegang pedang dengan kedua tangan dan hendak mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ia mengerahkan busosokunya hingga batas maksimal, siap menggunakan jurus pamungkasnya. Dia sudah tua, dan tidak lagi jago bertarung dalam waktu lama. Namun dalam waktu singkat, dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan jika semua laksamana marinir ada di sini, mereka harus tetap waspada atau mereka akan terluka atau bahkan tewas setelah serangan ini. Seorang pendekar pedang Grandmaster yang mengerahkan segenap kemampuannya bukanlah suatu lelucon. Oh, pedang-pedang itu saling beradu. Kali ini dengan tangan yang sedikit gemetar, Rayleigh menang karena pedangnya semakin dekat ke pipi Roja. Roja telah meramalkan hal ini dengan menggunakan Kenbunsoku Haki. Dia tidak ingin wajahnya terluka seperti Luffy, jadi dia memiringkan wajahnya dengan lembut untuk menghindari pedang itu. Rayleigh tidak dapat menahan rasa kagumnya dengan apa yang baru saja dilakukan Roja. Dia tidak dapat melihat seberapa besar kekuatan Roja, namun dengan tindakan sederhana untuk menghindari pedangnya, dia dapat melihatnya dengan lebih jelas. Meskipun serangan pedang ini tampak sederhana, akan mustahil bagi kebanyakan orang untuk menghindarinya kecuali mereka dapat melihatnya sebelumnya. Di dunia lain, Roja telah melatih Kenbunsoku Haki secara ekstrim. Pria yang menakutkan, bahkan dengan pengalaman dan pengetahuan Rayleigh tentang Roja, dia tidak dapat menahan perasaan terkejut tentang hal ini. Banyak orang mengatakan era berikutnya akan menjadi milik Roja, tampaknya mereka tidak salah. Astaga, Roja dan Rayleigh terus bertarung. Roja tidak menggunakan Ryujin Jaka atau pulau itu akan hancur. Dia hanya bertarung dengan Rayleigh menggunakan ilmu pedang dan Getsuga Tenso. Ia dapat meramal masa depan dan dapat mengendalikan situasi dengan mantap. Astaga, seiring berjalannya waktu, Roja menjadi semakin kuat. Dia memiliki sesuatu yang dapat menekan orang lain. Meskipun Roja bukanlah seorang pendekar pedang yang hebat, dia memiliki tekad untuk menguasai pedang yang tidak dapat dihentikan. Sekalipun Rayleigh adalah pendekar pedang hebat, setelah terus-menerus bertabrakan, ia perlahan merasa makin sulit untuk menahan Roja lagi. Ledakan. Setelah tabrakan berikutnya, Roja mundur selangkah lagi. Pada saat yang sama, tanah di antara keduanya retak dan jurang yang dalam muncul di antara mereka. Seluruh pohon terbelah. Tempat itu dekat dengan laut. Setelah Rayleigh mundur, ia melompat pelan ke udara dan menyelam ke dalam air lalu menghilang. Roja tidak mengejarnya, dia memegang pedangnya seolah menyadari sesuatu dan merenung dalam diam. Jauh di sana, sekelompok besar orang yang bersembunyi melihat Rayleigh mundur dan menghilang ke dalam laut. Mereka semua menelan ludah dan saling memandang. Selesai. Raja Kegelapan Rayleigh kalah. Meskipun Rayleigh diperkirakan bukan lawan Roja, tetap saja mengejutkan bahwa itu benar-benar terjadi. Pedang hantu Roja, laksamana terkuat dalam sejarah marinir, dia sudah tak terhentikan dan hampir tak terkalahkan. Roja berdiri diam di tempatnya, tidak ada yang berani mengganggunya. Mereka melihat pertarungannya tadi dan mereka tetap tidak bisa menyembunyikan rasa takut mereka. Tepat setelah menyaksikan perkelahian seperti itu, jika dia punya otak maka dia tidak akan mencari masalah dengannya, mereka hanya bisa bersembunyi dan berdoa agar dia tidak melihat mereka. Serangan semacam itu bukanlah kekuatan tekanan udara, atau mungkin setelah benar-benar dikuasai. Hal lain yang berevolusi darinya, energi pedang yang bergerak seperti pedang. Roja masih tidak bergerak saat bergumam, pintu menuju alam berikutnya, alam Grandmaster sudah dekat. Jiwanya kuat yang membuat kemampuan pemahamannya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari orang biasa. Kalau dia tidak bisa mencapai alam Grandmaster pendekar maka sebaiknya dia menyerah saja dalam mempelajari ilmu pedang. Saya selalu berpikir bahwa tekanan pedang adalah jenis kekuatan yang dihasilkan oleh pedang. Namun, makna di balik pedang di alam itu sangat berbeda. Itu seperti memberi kehidupan pada tekanan. Pedang dapat dimanipulasi dengan bebas, Rayleigh tidak hanya lebih kuat dari pendekar pedang biasa tetapi dia juga lebih fleksibel. Roja berbisik, sekalipun dia tidak bertarung dengan Rayleigh, dia akhirnya bisa menyadarinya setelah beberapa waktu, namun pada akhirnya, dia dengan cermat mengamati ilmu pedangnya yang membantunya menyadarinya lebih cepat. Untuk pertama kalinya, saat melawan Shiki, dia tidak tahu seberapa kuat alam itu. Dan jika dia tidak membangkitkan Ryujin Jaka melawan Kyoshiro, maka dia pasti akan kalah. Baru kali ini dia melihat alam Grandmaster Swordsman. Bab 258, setelah setahun. Tepat saat Roja tengah berpikir, denden musinya berbunyi. Siapa ini? Roja menyerah untuk mengingat sesuatu dan mengeluarkan denden musi dan merespons. Tepat saat dia mengangkat dan bertanya, dia mendengar Semoku berbicara dengan suara gugup. Roja, apakah kamu pergi ke Shibon di Soto? Apakah kamu melawan Rayleigh? Semoku tidak dapat menahan perasaan gugupnya. Begitu mereka bergerak ke Rayleigh, banyak pasukan akan berkumpul dan menyerang marinir. Bahkan jika Roja sangat kuat, dia tidak akan mampu melawan semua legenda itu sendirian. Hasilnya tidak akan dapat diprediksi. Dan karena mengenal Roja, dia tidak akan peduli dengan hal seperti itu, itulah mengapa Semoku sangat gugup. Roja sedang memikirkan ilmu pedang dan bahkan tidak melukai Rayleigh. Tanpa menggertak, dia tidak akan bisa menang melawan Rayleigh jika dia hanya menggunakan Getsuga Tenso dan ilmu pedangnya. Rayleigh, aku menghormati para tetua, jadi aku membiarkannya pergi. Roja menjawab dengan ringan, hormati orang yang lebih tua dan sayangi anak-anak. Mendengar perkataan itu, dahi Semoku tampak berbintik hitam, dia ingin meninju wajah Roja.
Apakah kamu menggodaku? Setelah pulih, dia cukup terkejut karena Roja si pembuat onar tidak membuat masalah kali ini. Sejujurnya, Semoku begitu terkejut hingga dia mulai mempertanyakan apakah ini Roja atau bukan. Pada saat ini, duduk di sofa di sebelah Semoku adalah Garp yang sedang tertawa. Hahaha, Roja si bocah nakal itu tidak menangkap Rayleigh. Semoku memandang Garp dan menyerah pada gagasan bahwa Roja bisa berubah menjadi lebih baik. Setelah Roja kembali ke markas marinir, Roja mulai berlatih dan memahami arti pedang. Dia fokus pada latihannya dan tidak melakukan apa-apa. Semoku senang dengan ini, lebih baik Roja tetap di markas dan tidak melakukan apapun. Ia tidak ingin Roja keluar dan membuat masalah seperti biasanya. Itu tidak baik untuk hatinya yang dulu. Sebulan berlalu, 2 bulan, 3 bulan, setahun berlalu tanpa Roja membuat gerakan baru. Sesekali ia meninggalkan kantor pusat untuk pergi ke Amazon Lily. Pada tahun ini, Roja berhasil maju dan memulai jalan menjadi Grandmaster Swordsman. Pendekar pedang Grandmaster sebenarnya bukanlah dunia seperti yang dipikirkannya. Faktanya, tidak ada pembagian kekuatan di dunia ini sejak awal. Yang ada hanyalah yang kuat dan yang lemah. Tidak ada yang namanya level. Lapangan pedang itu sekitar 10 meter. Roja berdiri di dalam ruang latihan sambil memegang pedangnya dengan kedua tangan. Diam-diam dia merasakan suara di sekitarnya. Tiba-tiba, beberapa peluru melesat ke arahnya. Ruangan ini membantunya melatih ilmu pedangnya. Wuih. Roja tidak melihat peluru yang datang dari segala arah. Dia hanya membuat gerakan pedang sederhana. Astaga, peluru yang datang ke arahnya berhenti di udara setelah gerakan ini. Meskipun berhenti sebentar, peluru itu tiba-tiba pecah di tengah dan meledak mengeluarkan gumpalan cat warna-warni. Tentu saja peluru itu bukan peluru sungguhan melainkan peluru cat biasa. Pedang bisa menjadi pedang sejuta. Roja menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan Sen Maboroshi. Medan pedang dan jangkauan pedang adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Jangkauan serangan pedang adalah jangkauan yang dapat dicakup oleh serangan pedang melalui udara. Hal ini berlaku untuk setiap pendekar pedang, baik itu Roja atau pendekar pedang terkuat Mihawk. Jangkauannya dapat mencakup pulau berukuran sedang atau bahkan pulau besar. Tapi medan pedang berbeda. Cakupannya lebih kecil karena serangan pedang. Faktanya, kata medan adalah kata yang digunakan Roja untuk menggambarkan wilayah tempat dia berada. Ruang lingkup itu sebenarnya adalah tempat di mana dia dapat menampilkan kemampuan pedangnya secara maksimal. Serangan akan semakin lemah seiring jarak yang semakin jauh. Bahkan jika Mihawk mencoba menyerang seorang Grandmaster dari tepi pulau besar ke tepi lainnya, dia tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Namun di bidang pedang, berbeda. Selama dia berada dalam jangkauan, tidak akan ada pengurangan kekuatan serangan. Di dalam zona ini, dia dapat menggerakkan serangan sesuai keinginannya. Satu-satunya batasannya adalah jumlah serangan yang dapat dikendalikannya. Ketika dia menyerang di medan pedang, dia bahkan dapat membagi serangan ini menjadi sejuta pedang. Inilah sebabnya ketika Roja berhadapan dengan Rayleigh, meskipun ia menghindari sebagian besar serangan, ada bagian pakaiannya yang sedikit rusak. Ada hal lain, cakupan medan sangat erat kaitannya dengan kekuatan tekanan pedang. Semakin kuat tekanan pedang, semakin luas jangkauan medan dan sebaliknya. Saya tidak tahu seberapa besar lapangan Mihawk, apakah 20 meter atau mungkin 30 meter. Atau bisa sampai 100 meter. Setelah Roja memikirkan hal itu, dia melihat ke bar properti. Tahap kelima, pedang jiwa sempurna plus 5. Atribut, serangan plus 2200, kekuatan plus 700, kelincahan plus 700, fisik plus 700, semangat plus 700. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan, memenuhi kondisi awal. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi putih berbentuk busur. Atribut khusus, melahap jika musuh terbunuh, menyerap sebagian vitalitas dan kekuatan roh mereka untuk menyembuhkan diri sendiri dan mengisi kembali energi spiritual yang mereka konsumsi. Energi, 216/390. Selama setahun terakhir, Roja telah meningkatkan Sen Maboroshi sebanyak 3 kali. Properti-propertinya telah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Meskipun peningkatannya tidak begitu besar, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Menghadapi 2 Yonko sebelumnya, dia hampir kalah dalam 2 waktu itu, sekarang dia merasa bisa menang dalam waktu singkat. Kecuali monster dari pemerintah dunia muncul, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan Shirohige dan seluruh krunya. Tahun ini Roja mencapai tingkat Grandmaster pendekar pedang. Ini adalah 19 tahun setelah era bajak laut emas dimulai, Luffy berusia 14 tahun dan S berusia 17 tahun. Tahun ini, S memulai perjalanannya. Bab 259, S Tinju Api. TN, Bab pertama volume keempat. Markas Besar Marinir, Semoku berada di kantornya sambil memegangi kepalanya sambil melihat ke arah Garp dan berkata, Garp, katakan padaku apa-apaan ini. Hahaha, si bocah bau itu jadi bajak laut. Mata Garp berkedip sesaat, tetapi dia tetap menertawakannya sambil makan tanpa peduli dengan dunia. Semoku mendengar tawa Garp dan tidak dapat menahan diri untuk berjalan dan mencengkeram kerah baju Garp sambil berteriak, kau masih tertawa, Garp. Jika kau bukan pahlawan marinir, aku akan membuatmu bertanggung jawab atas ini, dasar bajingan. Mendengarkan Semoku berteriak marah, Garp terus menertawakannya. Semoku menggigil dan terengah-engah, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun pada Garp. Pada saat yang sama, dia mengalami sakit kepala yang parah karena dia tidak dapat mengabaikan S sepenuhnya. Dengan adanya Garp di sini, mustahil bagi Semoku untuk mengirim Laksamana untuk menghadapi S, dan bagi siapapun yang berada di bawah level itu, mereka tidak dapat menghadapi S.
Es tinju api, buah api Logia. Meskipun es saat ini masih berada di paruh pertama Grandland, ia sudah terkenal. Buahnya adalah salah satu buah terkuat. Semoku masih merasakan sakit kepala. Ia menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, masih ada tempat kosong untuk si Cibukai, sebaiknya kita buat es yang mengambil posisi itu. Dia tidak akan menerima hal itu. Pada saat ini, Roja yang tengah duduk di sofa berbicara sambil santai minum teh. Garp mendengar Roja dan menyeringai, Roja, kamu tampaknya tahu banyak tentang es meskipun kamu tidak berhubungan dengannya. Garp, diam sekarang. Semoku melihat Garp menyeringai dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak padanya. Pada saat ini, Roja perlahan berdiri dan berkata, karena es sudah mencapai Grandland dan kita tidak bisa mengabaikannya lagi, maka biarkan aku memikirkan sesuatu. Garp tidak peduli dengan wajahnya. Roja tahu bahwa dia memperlakukan putra Roger seperti cucunya sendiri, dan Garp tidak ingin menyakiti cucunya sendiri. Untungnya ini bukan Luffy. Kalau itu Luffy maka Garp tidak akan tahu harus berbuat apa. Oh, mendengar perkataan Roja, mata Semoku berbinar. Ia tidak menyangka Roja akan mengatakan hal ini. Roja ingin melakukan perjalanan itu sendiri. Namun, ini akan membuat Garp lebih tenang. Apa yang akan kau lakukan padanya? Tanya Semoku. Saya akan memikirkan sesuatu. Roja mengangkat bahu dan meninggalkan kantor. Semoku menatap punggung Roja saat dia pergi dan terdiam sejenak, dia menatap Garp di sebelahnya dan mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, lakukan apapun yang kamu mau. Jika hanya Garp, Semoku bisa melakukan sesuatu sendiri tanpa memperdulikan persahabatan. Namun, Roja sudah mengutarakan pendapatnya dan Semoku hanya bisa menyerahkan masalah ini pada Roja dan mengabaikannya untuk sementara waktu. Pada paruh pertama Grandland, Roja mengenakan pakaian longgar kasual saat ia mendarat di sebuah pulau berukuran sedang. Menurut informasi, es seharusnya ada di pulau ini. Setelah mendarat di pulau itu, Roja berkata dengan santai dan kemudian berjalan menuju kota. Pulau itu cukup ramai. Sebelum datang ke sini, Roja menyelidiki pulau ini dan tahu bahwa banyak bajak laut yang tinggal di sini. Karena itu, sebagian besar orang di sini adalah pengganggu dan hanya sebagian kecil orang di sini yang merupakan warga sipil biasa. Bersamaan dengan itu, karena banyak bajak laut di sini, banyak pemburu bajak laut di sini demi uang. Karena itulah para marinir selalu mengabaikan pulau ini. Lagi pula, tidak ada gunanya bertempur karena tidak ada gunanya. Ada banyak bajak laut, jika marinir bergerak, mereka bisa pergi ke pulau lain. Jadi lebih baik membiarkan mereka di sini daripada mengganggu pulau lain. Roja tidak bergerak lama sebelum dia melihat semburan api besar di kota kecil di depannya, meskipun jauh, Roja melihatnya dengan jelas. Benar saja, dia ada di sini. Sambil menatap api, Roja berkata dengan penuh minat, lalu dia berjalan menuju kota. Ketika Roja memasuki kota, dia melihat banyak orang berkumpul di sana. Kebanyakan dari mereka kotor dan ada beberapa bajak laut di antara mereka. Tak seorang pun peduli dengan kedatangan Roja yang mendekat. Saat ini perhatian semua orang tertuju pada es di pusat kota. Es baru saja mencapai setengah jalan dari babak pertama Grandland dan kepalanya sudah dihargai 200 juta beri. Begitulah dahsyatnya buah Logia. Saat es baru saja tiba di kota, buah itu langsung menarik perhatian para pemburu bajak laut. Meski menakutkan, beberapa orang mengambil risiko untuk mendapatkan hadiahnya. Di lapangan, es tersenyum lebar sambil mengenakan topi kulit oranyenya karena ia tidak menaruh perhatian pada lawannya. Setelah ia menekan topi itu ke kepalanya, ia mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba api keluar dari tinjunya. Mendaki, ledakan, di bawah tatapan mata pemburu bajak laut, pukulan api es langsung menelannya dalam sekejap. Bahkan rumah di belakangnya terbakar habis. Itu, es si tinju api. Sungguh kekuatan yang mengerikan, bahkan pemburu bajak laut terkenal yang ahli membunuh bajak laut dengan hadiah di atas 100 juta bukanlah lawannya. Melihat kejadian itu banyak bajak laut dan pemburu yang melihat api dengan ketakutan. Bab 260, tidak ada yang berani memprovokasinya. Tepat setelah es meninju dan membunuh pemburu bajak laut itu, seseorang melintas dari punggungnya dengan kecepatan tinggi dan mengayunkan pedangnya ke punggung es. Itu adalah figur hebat lainnya yang mengkhususkan diri dalam membunuh mereka yang memiliki nilai buruan lebih dari 100 juta. Melihat pendekar pedang itu menebas es, banyak orang mulai berteriak ketika pedang itu menembus es. Namun, pedang itu menembus tanpa menimbulkan kerusakan apapun pada tubuh es, yang ada hanya api, bukan darah. Buah iblis Logia umum di dunia baru, tetapi di paruh pertama Grandland, buah ini sangat langka. Setiap orang yang memiliki buah iblis Logia di paruh pertama adalah orang terkenal. Tidak berhasil, murid pemburu bajak laut itu mengecil, dia segera mundur tetapi es sudah berbalik ke arahnya. Ledakan, tiba-tiba api berbentuk salib muncul, menghantam pemburu bajak laut itu dan membuatnya terbang ke belakangnya, lalu menabraknya. Rumah itu runtuh dengan api di mana-mana. Melawan pengguna Logia tanpa haki, setidaknya gunakan Kairoseki. Roja berada di antara kerumunan saat dia menggelengkan kepalanya saat melihat pemandangan ini. Seseorang di samping Roja mendengar apa yang dikatakannya, dia melirik Roja sekilas selalu mendengus. Haki, ini bukan dunia baru, mungkin pengguna haki di sana normal, tapi di sini hanya sedikit orang yang mengetahuinya dan lebih sedikit yang bisa menggunakannya. Namun Kairoseki dikenal hampir semua orang di lautan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kerumunan, ini cukup berwawasan, tapi meskipun mereka menggunakan Kairoseki, Kapten S masih bisa menang dengan mudah. Orang yang berbicara adalah salah satu kru S. Pertarungan itu terjadi karena para pemburu menginginkan hadiah S, jadi S berkata dia akan menghadapi mereka sendiri. Benarkah begitu? Roja melirik orang yang berbicara.
Para kru es mengagumi kapten mereka, jadi mendengar Roja dia mendengus dan berkata, sebelum ini, bukankah orang itu menggunakan senjata yang dibuat dengan kairoseki, tetapi pada akhirnya, dia jatuh di depan kapten es. Roja tersenyum dan berkata, itu luar biasa. Para kru es mendengar bahwa Roja juga mengenali es, mereka merasa senang. Roja kini tampak menyenangkan di mata mereka, kakak, kenapa ada di sini? Saya seorang marinir, engah. Bajak laut itu menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan berkata, jangan bercanda lagi, kau lebih mirip bajak laut. Berapa hadiahmu? 50 juta. Merah. Tanpa berkata apa-apa, Roja tak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya. Apakah aku benar-benar terlihat seperti bajak laut? Bahkan jika aku tidak mengenakan seragam, bukankah aku lebih terlihat seperti bangsawan? Bagaimana mungkin aku terlihat seperti bajak laut? Melihat Roja tidak menjawab, dia berpikir bahwa harga buronan Roja terlalu rendah sehingga dia malu untuk mengatakannya. Dia tertawa lalu melanjutkan menonton pertarungan es. Ledakan. Pada saat ini, seseorang menembak es, biasanya peluru tidak mempan terhadap es, tetapi kali ini wajahnya berubah. Dia merasakan bahaya sehingga dia melompat ke samping untuk menghindari peluru. Aduh, peluru itu lewat di samping tubuh es dan noda darah terlihat di tubuhnya. Peluru kairoseki. Mungkin marinir tidak akan menggunakannya, tetapi beberapa penembak jitu pasti akan menggunakannya. Es sedikit marah, matanya mengamati kerumunan sementara tubuhnya diselimuti api, dia menyerbu ke depan. Wah, saat api mulai berkobar, kerumunan orang itu tiba-tiba merasakan saat es berhenti memegang seseorang di tangannya. Pria yang ditangkap es panik sambil menembakkan 2 peluru ke arah es. Ledakan, ledakan. Tubuh es berubah secara langsung saat ia membuka 2 lubang untuk membiarkan peluru masuk. Es tidak dapat menggunakan kenbunsoku sehingga ia tidak dapat menghindari peluru, tetapi instingnya memainkan peran itu yang sungguh menakjubkan. Es menekan kepala pria itu dan api tiba-tiba menyala di sekujur tubuhnya. Dia menatap kerumunan dengan tenang dan berkata, apakah masih ada yang menginginkan kepalaku? Suaranya jatuh, para penonton terdiam dan tak seorang pun berani memprovokasinya. Banyak bajak laut yang memandang es dengan penuh rasa iri, mereka cemburu dengan buah hasil karyanya. Tetap saja, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sesuatu yang membuat es tersenyum lebar. Melihat tidak ada seorang pun yang menginginkan kepalanya, maka dia berkata, sepertinya tidak ada seorang pun yang mau bertarung lagi, kalau begitu aku pergi. Orang-orang melihat es mulai berjalan pergi. Pada saat ini, sebuah suara datang dan berkata, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun, ini benar-benar sudah lama, es. Setelah suara itu terdengar, lapangan menjadi sunyi. Ada yang berani memprovokasi es. Orang-orang langsung bubar agar tidak ikut terpancing amarah es. Akhirnya, orang yang berbicara itu berdiri bersandar di dinding dengan kedua tangan terlipat di dada dengan santai. Di paruh pertama Greenland, kebanyakan orang tidak mengenal Roja, tetapi beberapa orang samar-samar merasa bahwa Roja familiar. Namun, mereka tidak dapat mengetahui siapa dia bahkan setelah mencari-cari dalam benak mereka untuk beberapa saat. Siapa orang ini? Berapa hadiahnya? Aku sama sekali tidak mengingatnya, aku memperkirakan hadiahnya kurang dari 20 juta. Dia bahkan berani memprovokasi es. Banyak orang di sini yang merupakan bajak laut, melihat kekuatan es dan berani memprovokasinya, entah dia terlalu percaya diri dengan kemampuannya atau dia memang bodoh. Mereka tidak punya kesan apapun tentang hadiah yang diberikan Roja. Sebagian besar dari mereka menilai bahwa dia bodoh. Es merasa suara itu familiar, sangat familiar, dia pernah mendengarnya sebelumnya dan dia tidak bisa melupakannya. Setelah mencari sumber suara, matanya akhirnya tertuju pada tubuh Roja, dan saat dia melihatnya, pupil matanya mengecil. Itu dia, cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.